Bab 2821, Kredo Surga Biru. Mereka berempat menampakkan ekspresi tidak percaya saat mendengar penegasan Bibi King. Apakah kamu yakin Huang Xiaolong yang melakukannya? Bukankah dia leluhur primal kebangkitan kedua? Yi Beihang bertanya lagi. Dia tidak percaya apa yang didengarnya. Apakah kamu yakin itu dia dan bukan kilin abadi? Bibi King tahu bahwa kebenaran sulit diterima oleh mereka karena dia merasa sulit untuk mempercayainya meskipun dia secara pribadi menyaksikan pertarungan tersebut. Dia mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan tegas, Huang Xiaolong dari Tanah Suci Changqiong melakukannya sendirian. Para kilin tidak muncul bahkan setelah pertarungan dimulai. Jika kilin tidak ada di sana, bagaimana mereka bisa membantunya? Namun, leluhur Wang Jin masih enggan menerima kenyataan itu, dan bertanya sekali lagi. Bukankah tubuh Dao Agung Sujian dihancurkan oleh kekuatan es dan api absolut? Bagaimana Huang Xiaolong bisa menggunakan kekuatan mereka? Juga, bagaimana dia bisa menggunakan kedua energi itu? Bahkan jika Huang Xiaolong hanya memiliki satu dari dua kekuatan itu, dunia suci tua ilahi akan bergetar karena terkejut. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa tidak ada yang bisa percaya bahwa dia dapat menggunakan keduanya, api absolut dan es. Tak seorang pun di dunia suci tua ilahi yang mampu menguasai kedua kekuatan itu sekaligus. Yi Xiaotang dan Bibi King saling berpandangan dalam diam. Ini, kami tidak tahu bagaimana dia berhasil mengendalikan kedua energi itu. Namun, dia benar-benar melakukannya. Yi Xiaotang bergumam. Ketika Huang Xiaolong meledakkan lubang di dada Sujian, pikirannya telah berhenti berfungsi. Ketika dia menyadari bahwa mereka tidak percaya apa yang baru saja dia katakan, dia mengulang semua yang telah terjadi secara terperinci. Semakin dia berbicara, semakin dia menjadi gelisah. Yi Beihang dan yang lainnya merasakan sedikit kecurigaan muncul di hati mereka ketika mendengar cerita itu untuk kedua kalinya. Tentu saja, mereka masih tidak percaya padanya. Itu karena semua yang dikatakannya terlalu abstrak. Sebagai leluhur primal kebangkitan kedua, Huang Xiaolong berhasil menghancurkan tubuh Dao Agung Sujian tanpa menggunakan bantuan eksternal apapun. Itu sendiri tidak dapat dipercaya, tetapi kehadiran api dan es absolut membuat segalanya semakin membingungkan. Bahkan jika dia menceritakan kisahnya kepada semua orang di dunia suci tua ilahi, termasuk para ahli puncak di alam mulia Dao ke-9, tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya. Beralih ke ahli lain di Tanah Suci Iblis Suci, mereka berempat melanjutkan pertanyaan mereka. Ketika mereka akhirnya selesai, mereka saling menatap dengan tak percaya. Kisah mereka persis sama dengan Yi Xiaotang dan Bibi King. Dari apa yang mereka dengar, Huang Xiaolong, leluhur primal kebangkitan kedua, telah menghadapi Sujian menggunakan beberapa pukulan. Dengan kekuatan es dan api absolut, Huang Xiaolong telah mengakhiri pertarungan dan menghancurkan fisik Dao Agung pihak lain dengan 2 pukulan. Mereka berempat tidak dapat menemukan pikirannya untuk beberapa saat. Xiaotang, apakah kamu mengatakan bahwa mungkin ada master formasi yang mendukung Tanah Suci Changqiong? Tanya Yi Beihang. Ketika Yi Xiaotang membicarakannya, semua orang menertawakannya. Sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak-nebak dirinya sendiri. Sambil menatap ayahnya dengan kaget, Yi Xiaotang merasa bahwa mereka tengah memikirkan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan. Selama pertempuran berlangsung, dia tidak mengalihkan pandangannya dari Huang Xiaolong. Tidak ada cara bagi siapapun untuk membantunya, dan dia juga tidak menerima bantuan dari sumber misterius. Bibi King menjawab sebagai gantinya, Kakak, aku tahu apa yang kau maksud. Kau mungkin berpikir bahwa seorang ahli formasi membantu Huang Xiaolong menghancurkan tubuh Dao Agung Sujian, tetapi kita semua menyaksikan pertempuran sebelumnya. Sepertinya dia tidak menerima bantuan dari siapapun. Yi Beihang menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin leluhur primal kebangkitan kedua menghancurkan fisik Dao Agung Sujian. Bahkan para jenius dengan 10 takdir suci tingkat tinggi tidak akan mampu melakukan hal seperti itu, apalagi Huang Xiaolong dengan hanya 8 takdir suci tingkat tinggi. Bahkan jika seorang ahli formasi benar-benar hadir, dia tidak mungkin bisa menggunakan Frost Absolute dan Flame Absolute secara bersamaan. Wang Jin menggelengkan kepalanya perlahan dan menjelaskan. Hal semacam ini belum pernah terjadi di masa lalu, dan mereka yakin tidak akan ada seorang pun yang mampu menggunakan kedua kekuatan tersebut. Bagaimana jika ada 2 master formasi, gumam Heiyugui. Berbalik menatapnya, Yi Beihang adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin itu terjadi. Dulu, dia tidak percaya bahwa Tanah Suci Changqiong memiliki seorang master formasi yang mendukung mereka. Namun, kejadian yang baru saja terjadi membuatnya memikirkan kembali asumsinya. Namun, kehadiran 2 master formasi tidak akan pernah mungkin terjadi. Di dunia suci tua ilahi, jumlah master formasi dapat dihitung dengan jari. Lalu, bagaimana mungkin Tanah Suci yang kecil memiliki 2 di antaranya? Omong kosong, Tanah Suci Changqiong tidak akan pernah bisa mengeluarkan seorang ahli formasi. Yan San mencibir, kita akan pelajari bagaimana dia berhasil menghancurkan tubuh Dao Agung Sujian setelah kita menangkapnya. Tidak perlu menebak-nebak lagi. Setelah merampas gua abadi-abadi dari Blue Heaven Crypt kita, dia telah menantang otoritas kita berkali-kali. Aku tidak peduli jika dia seorang jenius dengan 8 Saint Fate tingkat tinggi. Dia harus membayar harganya. Niat membunuh menyeruak keluar dari tubuh Yan San. Begitu dia pergi, Huang Xiaolong teringat pada Patua Changqiong dan yang lainnya. Dengan cepat mengirimi mereka kabar terbaru tentang keadaannya saat ini, dia meminta mereka untuk kembali ke gua abadi-abadi. Menuju salah satu daerah tak berpenghuni di sekitar Sungai Naga Perak, Huang Xiaolong memutuskan untuk memurnikan sisik naga sebelum melakukan hal lainnya. Tidak masuk akal baginya untuk kembali ke gua abadi-abadi karena memurnikan sisik naga adalah sesuatu yang dapat dilakukan dalam beberapa jam. Bagaimanapun, ia telah sepenuhnya membangkitkan garis darah Huang Longnya.
Setelah ia memasuki pengasingan, ia menghabiskan 1 hari penuh untuk memurnikan sisik naga. Begitu dia selesai, sebuah lokasi muncul dalam pikirannya. Ikan naga Crit. Huang Xiaolong tidak menyangka kalau Huang Long Armor akan disembunyikan di Dragonfish Crit. Itu berada di ruang tertutup di suatu tempat dalam wilayah mereka. Ketika Huang Xiaolong memikirkannya, dia menyadari bahwa itu masuk akal. Bagaimanapun, Dao Zun ikan naga adalah salah satu ajudan terbesar ayahnya. Di mana lagi ayahnya akan menyembunyikan baju besi itu? Melihat sisik naga di tangannya, Huang Xiaolong juga mengetahui bahwa sisik naga adalah kunci untuk membuka ruang tertutup. Dengan perasaan gembira bersemi di hatinya, ia kembali terkejut saat menyadari bahwa di dalam timbangan itu terdapat setetes saripati darah ayahnya. Itu adalah setetes darah yang mengandung energi kosmos yang ditinggalkan oleh ayahnya, Dewa Penciptaan. Itu berisi hukum kosmos. Jika dia bisa memurnikan setetes darah yang mengandung hukum kosmos, aku mungkin bisa memasuki alam leluhur primal kebangkitan ketiga, kan? Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Esensi darah seorang yang mulia Dao tertinggi ke-9 mungkin hanya berguna baginya, tetapi esensi darah seorang Dewa Pencipta merupakan cerita yang sama sekali baru. Bab 2822, terlalu takut untuk menjulurkan kepalanya. Saat dia memasuki alam leluhur primal kebangkitan ketiga, keempat Dao yang mulia dari Blue Heaven Crit tidak akan mampu melakukan apapun padanya bahkan jika mereka bekerja sama. Terlebih lagi, karena ayahnya telah menyembunyikan setetes saripati darah di kunci Huang Long Armor, bukankah itu berarti akan ada lebih banyak lagi yang menunggunya setelah dia mendapatkannya? Sebagai bagian dari Set of Creation, Huang Long Armor kemungkinan besar mengandung esensi darah ayahnya. Sebuah pikiran berani terlintas di benaknya. Mungkin ada lebih dari 1 tetes. Huang Xiaolong tidak dapat menahan kegembiraannya saat memikirkannya. Dia berhasil menenangkan diri setelah beberapa saat, dan dia dengan cepat beralih ke pemurnian setetes esensi darah. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dia meletakkan banyak sekali formasi di sekitar wilayah tak berpenghuni. Bahkan, dia pergi ke wilayah di sekitar pulau dan meletakkan formasi di sana juga. Dengan mengambil istana Changqiong Dao, ia mulai memurnikan esensi darah dengan bantuan formasi suci di dalamnya. Adapun semua jiwa Dao yang telah ia tekan di istana Changqiong Dao sebelumnya, ia berencana untuk melahap mereka semua setelah memurnikan saripati darah dari ayahnya. Rencananya adalah mengumpulkan lebih banyak jiwa Dao sebelum memurnikan semuanya pada saat yang bersamaan. Setelah pembantaiannya di Gua Abadi-Abadi, dia berhasil menambahkan hampir 2.000 jiwa Dao ke istana Dao Changqiong. Ada lebih dari 3.000 jiwa Dao yang terperangkap di istana Changqiong Dao. Lebih dari 3.000 jumlahnya. Itu lebih dari cukup bagi Huang Xiaolong untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat berikutnya. Setelah mengaktifkan garis darah Huang Long di tubuhnya, bola cahaya keemasan muncul dari sisik naga. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan dia langsung terpesona oleh keindahannya. Jika ada objek yang tampak sempurna di dunia, Huang Xiaolong merasa bola cahaya keemasan itu adalah objek itu. Tetesan esensi darah Huang Long melayang di hadapannya, dan tidak ada kata-kata yang dapat digunakan Huang Xiaolong untuk menggambarkan keindahannya. Itu menyerupai darah, tetapi pada saat yang sama, itu tidak. Itu tampak seperti cairan, tetapi cara melayang membuatnya tampak seperti sesuatu yang padat. Alih-alih menggambarkannya sebagai setetes darah, lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah ciptaan dari bentuk energi yang paling sempurna. Bahkan energi dari es dan api absolut tidak dapat mendekatinya. Saat setetes darah itu muncul, garis darah Huang Long mulai mengalir melalui nadinya. Seolah-olah telah bertemu dengan kerabatnya yang telah lama hilang. Hantu naga emas di belakang Huang Xiaolong muncul, dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Huang Xiaolong tidak perlu melakukan apapun saat tetesan darah itu melayang dan memasuki tubuhnya tanpa sedikit pun perlawanan. Gelombang demi gelombang energi berdenyut dari setetes darah. Kualitas energi yang berasal dari setetes darah itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Huang Xiaolong sebelumnya. Selain itu, jumlah energi yang terkandung dalam setetes darah itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Energi kosmos mengalir ke dalam tubuhnya, dan itu bukanlah energi kosmos biasa yang berasal dari dunia kecil seorang Dao yang mulia. Itu adalah energi kosmos yang berasal dari dunia suci terbesar, dan hukum asal yang terkandung di dalamnya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada hukum Dao Agung. Meskipun jumlah energinya sangat besar, Huang Xiaolong tidak merasakan ketidaknyamanan saat energi itu memenuhi tubuhnya. Sebaliknya, dia merasa seperti melayang di atas awan. Sejak memasuki alam leluhur primal, tubuhnya telah mengalami pembaptisan cahaya nirwana 2 kali. Kekuatan yang terkandung dalam dirinya telah menembus batas akal sehat, dan pertahanannya sangat mengerikan. Namun, dengan penempaan energi kosmos dari setetes darah, Huang Xiaolong merasakan kekuatan fisik Grand Dao-nya meningkat lagi. Tampaknya ia menjadi semakin kuat setiap beberapa detik, dan ia berevolusi dengan kecepatan yang menakutkan. Merasakan hukum Dao Agung dalam tubuhnya mencapai tingkat baru, Huang Xiaolong merasakan hubungan antara dirinya dan dunia suci Tuo Ilahi semakin kuat. Selain itu, ketiga dunia kecil dalam dirinya mengalami transformasi yang luar biasa. Dunia pertama yang diciptakannya mulai meluas tanpa batas. Energi kosmos yang dihasilkan oleh dunia memancar keluar dari asal-usul dunia saat hukum asal-usul yang rumit memenuhi dunia mini. Dunia kedua dan ketiga mulai mengeras, dan mulai matang menjadi seperti dunia pertama. Karena energi yang dibutuhkan oleh dunia kedua dan ketiga jauh lebih banyak daripada yang pertama, kecepatan pertumbuhannya pun melambat. Huang Xiaolong memperkirakan bahwa ia perlu memasuki alam leluhur primal tingkat tinggi, atau bahkan alam Dao mulia sebelum kedua dunia tersebut mulai memproduksi energi kosmos, tetapi dengan munculnya esensi darah Huang Long, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Dunia-dunia tersebut akan matang jauh lebih cepat, dan mereka akan mampu memproduksi energi kosmos jauh lebih cepat.
Ketika Huang Xiaolong memurnikan saripati darah ayahnya, seluruh sungai naga perak, tidak, seluruh Blue Heaven Crit bergetar. Apa? Huang Xiaolong menghancurkan tubuh agung Pangeran Iblis Suci. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia hanya leluhur primal kebangkitan kedua? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu tanpa bantuan dari luar? Rumor itu mungkin tidak benar. Memang benar bahwa tubuh Dao Agung Pangeran Iblis Suci telah hancur. Para pengikut Blue Heaven Crit adalah orang-orang yang mulai menyebarkan berita itu. Tentu saja, kita tidak dapat memastikan bahwa Huang Xiaolong adalah orang yang melakukannya. Mungkin ada beberapa ahli yang melihat Huang Xiaolong secara pribadi bergerak melawan Su Jian, tetapi mereka mungkin tertipu. Menurut mereka, Huang Xiaolong menggunakan kekuatan es dan api absolut untuk memusnahkan tubuh Dao Agung Su Jian. Apakah itu mungkin? Blue Heaven Crit telah meningkatkan hadiah untuk kepala Huang Xiaolong sebanyak 3 kali lipat. Tuan Yansan sangat marah, dan dia secara pribadi menyerang Tanah Suci Talisman Dao, Tanah Suci Zhou Hong, Tanah Suci Chen Hu, dan Tanah Suci Lin Hong. Dia membunuh mereka yang harus dibunuhnya dan memenjarakan sisanya. Dari apa yang dikatakan Tuan Yansan, dia akan membunuh 100 murid dari berbagai tanah suci setiap hari jika Huang Xiaolong dan Fu Daosheng menolak untuk muncul. 100 sehari. Itu berarti puluhan ribu nyawa melayang dalam setahun. Beberapa ratus ribu jiwa dalam 10 tahun. Itu belum semuanya. Setiap kekuatan yang bersentuhan dengan tanah suci Changqiong dimusnahkan oleh Sudong. Setelah tubuh Dao Agung putranya hancur, dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Sangat cepat, 1 tahun berlalu. Sudah setahun dan Huang Xiaolong belum menunjukkan dirinya. Hahaha, sepertinya dia takut menunjukkan wajahnya. Tidak mungkin. Kalau dia bukan orang bodoh, kenapa dia muncul di hadapan Blue Heaven Crit? Jika dia benar-benar tidak muncul, para murid dari berbagai tanah suci tidak akan bisa melarikan diri. 2 tahun kemudian, di salah satu tanah suci tak berpenghuni di sekitar Blue Heaven Crit, awan kesengsaraan yang mengerikan dengan petir emas ungu kebangkitan, api teratai hitam, dan cahaya nirwana berkumpul. 1 tahun lagi berlalu. Di kedalaman tanah suci yang tak berpenghuni, sebuah sosok melesat menembus langit. Auranya menyapu seluruh daratan saat sinar cahaya berganti-ganti dalam berbagai warna menembus langit. Dengan bantuan esensi darah Huang Long dan lebih dari 3.000 jiwa Dao, Huang Xiaolong berhasil menghancurkan penghalang alam leluhur primal kebangkitan ketiga. Bab 2823, Aku membunuh jalan masuk. Huang Xiaolong membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, menyebabkan daerah di sekitarnya bergetar. Para ahli yang berada di wilayah paling dekat dengan Huang Xiaolong menampakkan ekspresi ketakutan saat merasakan tanah di bawah mereka bergetar. Apakah ada Dao yang mulia selain keempat dari Blue Heaven Crit? Apakah Dao yang mulia dari kredo lain muncul di wilayah Blue Heaven kita? Tebakan pun bermunculan. Dengan tanda tanya yang muncul di benak mereka, para ahli memutuskan untuk menyelidiki masalah ini dengan saksama. Mereka mendekati daerah sekitar Huang Xiaolong dengan hati-hati, tetapi mereka semua terlempar setelah menabrak pembatas. Mengabaikan semua orang yang mendekat, Huang Xiaolong membuat lubang di udara di atasnya dan pergi. Ketika dia muncul kembali beberapa saat kemudian, dia tiba di kekosongan kacau tak berbatas yang dipenuhi retakan spasial dan aliran kekacauan. Dengan menghancurkan aliran-aliran sungai yang kacau di depannya, Huang Xiaolong melangkah maju. Ruang di bawah kakinya menyusut dan setiap kali dia melangkah, dia akan menempuh jarak ribuan mil. Benar sekali, dia bisa mempersempit ruang di depannya. Batasan ruang tidak lagi mampu menghentikan Huang Xiaolong. Tanpa berlebihan, dia bisa muncul di mana saja yang dia inginkan dalam jarak tertentu di sekitarnya. Itu adalah kemampuan yang hanya bisa diperoleh setelah seorang kultivator menyatu dengan ruang di dunia suci Tuo Ilahi. Dengan kemampuan untuk memperkecil ruang di sekelilingnya, Huang Xiaolong tiba di gua abadi dalam hitungan saat. Pak Tua Changqiong dan yang lainnya sangat gembira saat mengetahui dia kembali dengan selamat, sementara Fu Daosheng dan para Dao Venerable setengah langkah lainnya hampir menangis karena kegembiraan. Jika dia bertahan lebih lama lagi, para pengikut dari berbagai faksi mereka akan punah. Setelah bertanya tentang situasi terkini di Blue Heaven Crit selama bertahun-tahun ia pergi, Huang Xiaolong segera memperoleh pemahaman tentang apa yang terjadi. Ketika ia mendengar bahwa Yansan telah melakukan pembantaian terhadap mereka yang berhubungan dengan tanah suci Changqiong, matanya berbinar. Dengan tatapan dingin di matanya, Huang Xiaolong menggeram, membunuh 100 dari mereka sehari. Dia telah menghancurkan tubuh Agung Su Jian, jadi dia bisa memahami kemarahan yang dirasakan Yansan. Namun, Yansan melewati batas ketika dia melampiaskan amarahnya pada anggota berbagai tanah suci. Apakah murid-muridmu saat ini dipenjara di markas besar Blue Heaven Crit? Tanya Huang Xiaolong. Baik, Tuan Muda, Fu Daosheng menjawab dengan ekspresi sedih di wajahnya. Yansan akan menghukum mati 100 orang setiap siang ini. Eksekusi pada siang hari, sinar fajar pertama baru saja terbit, dan Huang Xiaolong memperkirakan dia bisa tiba pada siang hari jika dia bergegas. Xiaolong, apakah kau berencana untuk pergi ke sana? Tebak Pak Tua Changqiong saat melihat sorot mata Huang Xiaolong. Ia tidak bisa menahan rasa panik. Kemampuan tempurmu mungkin mengejutkan, tetapi akan sangat sulit bagimu untuk menyelinap ke penjara dengan kekuatan kasar. Yansan pasti akan menemukanmu. Huang Xiaolong terkekeh geli. Tuan, aku tidak bilang aku akan menyelinap masuk. Tanda seru. Pak Tua Changqiong, Fei Yanzi, dan yang lainnya menatapnya dengan tanda tanya yang mengaburkan pikiran mereka. Bagaimana lagi dia berencana untuk menyelamatkan mereka? Ekspresi Long Jianfei tiba-tiba berubah ketika sebuah pikiran menakutkan melintas di benaknya. Tuan Muda, kau tidak berencana untuk membunuh orang yang ingin masuk, kan? Apa-apaan ini? Semua orang menatap Huang Xiaolong seolah-olah mereka telah menemukan orang gila.
Benar sekali. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya dan mencibir, aku berusaha keras untuk masuk. Setelah memurnikan esensi darah Huang Long, ia telah tiba di alam leluhur primal kebangkitan ketiga. Belum lagi fakta bahwa tubuh dan dunia mininya ditempa oleh energi kosmos yang tertinggal dalam setetes darah, dan kemampuannya saat ini lebih dari cukup untuk mengalahkan keempat dao yang mulia ke tanah. Energi kosmos dipompa keluar dari 3 dunia kecil di dalam dirinya dan jiwa daunnya serta 12 Saint Fei tingkat tinggi dipenuhi dengan energi. Orang bisa mengatakan bahwa Huang Xiaolong telah naik ke tingkat lain setelah menyerap setetes darah. Tentu saja, baptisan ketiga dari cahaya nirwana juga banyak membantu. Garis keturunan Huang Long-nya semakin kuat dan fisik Grand Dao-nya telah meningkat pesat. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang Dao mulia pertama seperti Yan San. Bahkan Dao mulia kedua seperti Wang Jin tidak dapat meninggalkan goresan sedikit pun pada fisik Dao agungnya. Apapun masalahnya, itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Patua Changqiong dan yang lainnya. Mereka ketakutan ketika mendengar idenya. Xiaolong, meskipun Wang Jin berencana menjadikanmu muridnya, dia mungkin memancingmu dengan informasi itu. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Kita bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkan para murid, apapun kecuali ini. Fei Yanzi menggelengkan kepalanya dan mencoba membujuknya. Fu Daosheng dan lainnya mengungkapkan kekhawatiran yang sama. Mereka tahu bahwa Huang Xiaolong kuat, dan mereka tahu bahwa ia mampu menghancurkan tubuh agung Dao Pangeran Iblis Suci dengan satu pukulan. Namun, mereka adalah Dao Zun yang sedang mereka bicarakan. Mereka merasa Huang Xiaolong pasti sudah mati jika Wang Jin memutuskan untuk tidak melindunginya dari Yan San. Senyum tipis muncul di wajah Huang Xiaolong ketika mendengar kata-kata keprihatinan mereka. Tidak masalah jika Wang Jin ingin menerimaku sebagai murid. Cukup omong kosongnya. Kalian semua bisa menunggu kabar baik di sini. Aku akan segera kembali. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, sosoknya mulai kabur, dan dia menghilang. Menerobos arus kekacauan, dia menyerbu ke arah markas besar Blue Heaven Crit. Setengah hari kemudian, pada saat dia muncul dari kehampaan yang kacau, dia sudah berdiri di udara di atas kantor pusat. Sambil menatap bola api raksasa di langit, ia memperkirakan hanya ada waktu setengah jam lagi menuju tengah hari. Meski masih ada waktu setengah jam, para pengikut Blue Heaven Crit sudah memimpin orang-orang ke alun-alun. Ada tepat 100 tahanan yang dibawa ke alun-alun, dan Huang Xiaolong segera mengenali mereka sebagai murid tanah suci Talisman Dao. Lapangan eksekusi merupakan tempat Blue Heaven Crit mengeksekusi orang-orang yang menentang keinginan mereka. Sudah jelas bahwa kematian bukanlah satu-satunya hal yang terjadi pada para murid yang dihukum. Ada berbagai formasi yang ditetapkan oleh keempat Dao Zun dan mereka yang ditakdirkan untuk dihukum akan mengalami siksaan tanpa akhir sebelum mereka mati. Jiwa dan energi yang terkandung dalam tubuh para tahanan akan terperangkap dan digunakan untuk memelihara kekuatan Blue Heaven Crit, dan para pengikut kepercayaan tersebut dapat memperoleh manfaat dari energi yang tersisa. Dengan cepat sekali, para murid dituntun melewati pintu masuk. Dengan cambuk petir di tangannya, seorang pengikut Blue Heaven Crit memaksa pengikut Talisman Secret Land memasuki arena. Melihat ke 100 murid, Huang Xiaolong melihat luka-luka di sekujur tubuh mereka. Jelas bahwa mereka telah menerima penyiksaan yang tidak manusiawi ketika mereka terjebak dalam Blue Heaven Crit. Mereka masih melotot ke arah kita saat mereka hampir mati. Salah satu murid Blue Heaven Crit mencibir, begitu formasi dibuka pada siang hari, mereka akan tahu apa itu neraka hidup. Orang lain mendengus, tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Fu Daosheng dan yang lainnya, mereka membiarkan jutaan murid mereka mati karena seorang pengecut seperti Huang Xiaolong. Semuanya tampaknya ditendang di kepala oleh seekor keledai. Para murid yang bertugas mengawal tawanan tertawa terbahak-bahak. Bab 2824, Kepercayaan pada Kemurnian. Bab 2824, Kepercayaan pada Kemurnian. Saat mereka tertawa dan bercanda, sebuah ledakan dahsyat terdengar di langit. Ledakan itu dapat terdengar jelas melalui Blue Heaven Crit. Semua orang terkejut saat melihat seorang pria melubangi formasi pelindung di sekitar Blue Heaven Crit dengan satu pukulan sebelum jatuh ke tanah. Para murid di aula penegakan hukum bukan satu-satunya yang terkejut. 100 murid yang akan dijatuhi hukuman mati juga merasakan rahang mereka ternganga ke tanah. Formasi pelindung itu benar-benar dihancurkan oleh seseorang dengan satu pukulan. Siapa kau? Seorang ahli alam leluhur primal kebangkitan keempat dari aula penegakan hukum bertanya ketika dia melihat Huang Xiaolong terbang ke arah mereka. Ketika dia melihat tingkat kultivasi pemuda di depannya, dia tercengang. Alam leluhur primal kebangkitan ketiga. Leluhur primal kebangkitan ketiga menghancurkan formasi yang melindungi markas besar Blue Heaven Crit. Bagaimana mungkin? Saya Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Para murid di aula penegakan hukum tergagap ketika mengucapkan namanya. Adapun para pengikut tanah suci jimat, mereka sama terkejutnya. Meskipun Fu Daosheng telah tunduk kepada Huang Xiaolong dan berubah menjadi bawahannya, Huang Xiaolong tidak pernah menunjukkan wajahnya di sekitar tanah suci jimat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Itu kau, leluhur primal kebangkitan keempat mencibir ketika menyadari bahwa target nomor 1 Blue Heaven Crit berdiri tepat di hadapannya. Siapa yang mengira kau akan menyerahkan diri dengan berjalan langsung ke markas besar kredo kami? Hahaha, semua hadiah di luar sana tidak ada gunanya. Kamu tidak perlu berpikir untuk pergi hari ini. Senyum sinis terbentuk di wajah Huang Xiaolong saat mendengar apa yang dikatakannya. Karena aku di sini hari ini, aku tidak berencana untuk pergi. Dia mulai berjalan menuju anggota aula penegakan hukum sambil berbicara. Sementara semuanya berlangsung, Yi Beihang, Yan San, Wang Jin, Yi Xiaotang, dan beberapa orang lainnya tengah mengobrol riang dengan sepasang anak muda di aula utama kantor pusat.
Pemuda dan pemudi tersebut masing-masing adalah patriark muda dan murid pribadi dari Purity Crit. Dibandingkan dengan Blue Heaven Crit, fondasi Purity Crit jauh lebih dalam. Purity Dao Venerable adalah third esteem Dao Venerable, satu alam lebih kuat dari Wang Jin. Ketika mereka merasakan getaran di sekeliling mereka, mereka tak dapat menahan diri untuk menghentikan pembicaraan mereka karena semua tawa terhenti. Senyuman santai segera terbentuk di wajah pemuda itu. Sepertinya ada orang lain yang datang mengunjungi Blue Heaven Critmu selain kami. Kerutan terbentuk di wajah keempat Dao Venerables seketika. Siapa yang cukup berani untuk menerobos Blue Heaven Crit mereka? Terlebih lagi, orang itu harus melakukannya saat anggota Purity Crit sedang berkunjung. Apakah mereka berencana untuk mempermalukan Blue Heaven Crit di depan negara adik kuasa lainnya? Patriark, aku akan pergi melihatnya. Yan San berdiri dan berbicara kepada Yi Beihang. Baiklah, karena pihak lain cukup berani untuk menyerang langsung ke markas mereka, tidak mungkin dia orang yang lemah. Akan lebih baik jika Ketua Aula Agung secara pribadi turun tangan untuk menangani situasi tersebut. Sebelum Yan San sempat meninggalkan aula utama, seorang tetua agung bergegas masuk ke aula dengan panik dan berteriak, Tuan Patriark, Huang Xiaolong ada di sini. Huang Xiaolong, mereka dari Blue Heaven Crit saling menatap dengan kaget. Adapun duo dari Purity Crit, mereka merasakan jejak kecurigaan merayapi pikiran mereka ketika melihat ekspresi di wajah Yi Beihang dan yang lainnya. Siapa sebenarnya Huang Xiaolong? Bagaimana mungkin kemunculannya menyebabkan begitu banyak kejutan bagi Dao Venerables dari Blue Heaven Crit? Mungkinkah itu adalah seorang Dao yang mulia setengah langkah yang baru dipromosikan? Meski begitu, mengapa para Dao Venerable sejati begitu peduli padanya? Patriark, mengapa aku tidak pergi bersama Yan San? Wang Jin tiba-tiba angkat bicara. Dia telah lama mencari seorang murid, dan hanya orang inilah yang menjadi incarannya. Dia tidak bisa membiarkan Yan San melumpuhkan pihak lain apapun yang terjadi. Yi Beihang ragu sejenak. Dia ingin pergi bersama mereka berdua, tetapi dia tidak mungkin meninggalkan patriark muda dari Purity Crit sendirian di aula sebagai pemimpin Blue Heaven Crit. Patriark Yi Beihang, karena kita sudah di sini, mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Kami juga penasaran, usul patriark muda dari Purity Crit. Ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang dari Blue Heaven Crit. Yi Beihang merasa sakit kepala. Ada harta karun abadi di Huang Xiaolong, dan jika patriark muda dari Purity Crit mengikuti mereka, dia bisa menemukan rahasianya. Jika dia meminta sebagian dari harta rampasan mereka, semuanya mungkin akan menjadi masalah. Apakah Yang Mulia Dao Langit Biru tidak mau? Yu Seng, patriark muda dari kepercayaan kemurnian menatap Yi Beihang dengan tatapan tajam. Tentu saja tidak, karena kamu berencana untuk pergi melihat-lihat, ayo kita pergi bersama. Yi Beihang menghela napas, senyum terbentuk di wajahnya, karena ini sesuatu yang berkaitan dengan keyakinanku, aku harap kamu tidak akan ikut campur. Kerutan terbentuk di wajah Yu Seng, tetapi dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Tentu saja. Di bawah pimpinan Blue Heaven Crit, semua orang menuju ke alun-alun. Yu Seng diikuti oleh beberapa pakar dari Kredo Kemurnian, dan dia berjalan santai di belakang yang lain. Saat mereka tiba, Huang Xiaolong telah mematahkan leher murid terakhir dari aula penegakan hukum. Di alun-alun, 100 pengikut yang ditakdirkan untuk dieksekusi menatap mayat-mayat anggota Blue Heaven Crit. Setiap mayat yang tergeletak di tanah kepalanya dipenggal dan dibuang ke samping. Itu belum semuanya, jiwa Dao mereka diambil oleh Huang Xiaolong, dan hati Dao mereka dibakar dengan satu pukulan dari pria itu. Huang Xiaolong tidak hanya menerobos masuk ke markas besar Blue Heaven Crit, tetapi dia juga berani membunuh para penegaknya. Berbalik setelah mematahkan leher orang terakhir, Huang Xiaolong melambaikan tangannya untuk menghancurkan batasan di tubuh orang-orang dari Tanah Suci Jimat. Pergi. Alih-alih pergi, para anggota Tanah Suci Jimat menatap Huang Xiaolong dengan rahang menganga. Cepatlah dan tinggalkan tempat ini. Tatapan dingin melintas di mata Huang Xiaolong. Tanpa menunggu mereka bereaksi, dia terbang ke langit dan terbang menuju Dao yang mulia dari Blue Heaven Crit. Cahaya dingin melintas di matanya karena dia telah menyadari kehadiran mereka sejak lama. Huang Xiaolong. Yan San berteriak ketika dia melihat pria itu sendiri dan niat membunuh memenuhi hatinya. Cahaya aneh melintas di matanya saat dia memikirkan bagaimana dia harus membunuh Huang Xiaolong selama pertempuran yang akan terjadi nanti. Ketika Yu Seng melihat bahwa orang yang membuat mereka sangat terkejut saat mengetahuinya adalah leluhur primal kebangkitan ketiga, dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Dengan sangat cepat, kelompok itu mendekati leluhur primal kebangkitan ketiga. Ketika Yi Xiaotang menatapnya, emosi yang rumit melintas di matanya. Leluhur primal kebangkitan ketiga, Yi Beihang dan yang lainnya berteriak kaget ketika mereka menemukan bahwa Huang Xiaolong telah maju dalam waktu yang begitu singkat. Bab 2825, Leluhur Primal Kebangkitan Ketiga vs. 4 Yang Mulia Dao. Di masa lalu, Huang Xiaolong telah memasuki alam leluhur primal kebangkitan kedua dalam beberapa puluh tahun dari puncak alam Sein sejati surga ke-9. Kecepatannya adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami, tetapi ia telah berhasil mendorong alam kultivasinya ke alam leluhur primal kebangkitan ketiga dalam beberapa tahun yang singkat sejak kemunculannya kembali. Ini. Yi Beihang dan yang lainnya sangat terkejut saat menyadari kecepatan kultivasi Huang Xiaolong. Tidak seorang pun tahu bagaimana Huang Xiaolong berhasil meningkatkan tingkat kultivasinya begitu cepat. Jika mereka mengira bahwa itu karena dia telah menerima warisan dari Yang Mulia Dao Abadi dan memperoleh energi Dao Agung Abadi, mereka salah. Dia mungkin telah memasuki alam leluhur primal kebangkitan kedua jika dia telah menyerap energi Dao Agung Abadi, tetapi itu tidak menjelaskan kemajuannya ke alam leluhur primal kebangkitan ketiga. Mungkinkah dia menerima warisan dari Dao Zun yang lain? Apakah warisan itu dia terima dari Dao Zun tingkat tinggi?
Mustahil baginya untuk maju secepat itu kecuali dia memperoleh warisan dari Dao Zun tingkat ke-9. Yi Beihang dan yang lainnya saling menatap sambil menyembunyikan tebakan mereka di dalam hati. Seorang wakil kepala aula yang mengikuti di belakang Yi Beihang berbicara dengan ekspresi jelek. Tuan Dao yang mulia, Huang Xiaolong membunuh lebih dari 60 murid aula penegakan hukum, dan dia memperoleh semua jiwa Dao mereka. Hati Dao mereka dihancurkan olehnya. Apa? Semua orang berteriak serempak. Bahkan Yu Sheng dan mereka yang berasal dari Sekte Kemurnian berteriak kaget. Mereka terkejut bahwa sebagai leluhur primal kebangkitan ketiga, Huang Xiaolong berani membunuh para penegak Sekte Langit Biru. Selain itu, tidak seorang pun mengerti bagaimana orang seperti dia telah menghancurkan formasi pelindung di sekitar Blue Heaven Crit. Huang Xiaolong, kau pernah bekerja sama dengan Immemorial Kilin di masa lalu dan menghancurkan tubuh Grand Dao muridku. Beraninya kau menerobos Blue Heaven Critku untuk membunuh lebih dari 60 penegak hukum. Cahaya dingin melintas di mata Yan San saat ia menggeram marah. Apakah benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu karena 8 Saint Fei tingkat tinggi milikmu? Apakah kamu pikir tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhmu karena leluhur Wang Jin? Niat membunuh terpancar dari tubuh Yan San. Apa? 8 Saint Fei tingkat tinggi. Yu Sheng dan mereka dari Purity Crit menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Anak muda sebelum mereka sebenarnya memiliki 8 Saint Fei tingkat tinggi. Seseorang harus tahu bahwa bahkan seseorang yang dipuji sebagai bakat generasi seperti Yu Sheng hanya memiliki 7 takdir suci tingkat tinggi. Menatap Yan San dengan ekspresi tenang, Huang Xiaolong bergumam, sudah kubilang aku tidak tertarik menjadi murid Wang Jin. Lagi pula, Blue Heaven Critmu tidak memenuhi syarat untuk menerimaku sebagai murid. Dia tidak berbohong. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengalahkan setiap Dao yang mulia bahkan jika mereka bekerja sama. Tidak ada gunanya baginya untuk menerima ajaran dari mereka yang lebih lemah darinya. Terlebih lagi, hanya para ahli di puncak yang mulia Dao penciptaan ke-9 yang memiliki kualifikasi untuk menerima seseorang dengan status seperti Huang Xiaolong sebagai murid. Dao Zun ke-9 biasa bisa berdiri di samping. Bagaimana mereka memenuhi syarat untuk mengangkat putra Dewa Penciptaan sebagai murid mereka? Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, ekspresi orang-orang yang menentangnya berubah. Terutama bagi Wang Jin, ekspresinya berubah lebih gelap dari awan badai. Sebagai Dao Venerable tertua dan terkuat di Blue Heaven Crit, dia adalah orang nomor 1 di wilayah yang dikuasai oleh Blue Heaven Crit. Namun, seorang leluhur primal kebangkitan ketiga secara terbuka mengakui bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Dia tidak mungkin lebih dipermalukan lagi seumur hidupnya. Hebat, aku, Wang Jin, tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan dari leluhur primal kebangkitan ketiga. Sambil tertawa marah, jenggotnya bergetar saat seluruh tubuhnya bergetar. Saat darah mengalir deras ke wajahnya, dia berbalik ke Yi Beihang dan membentak, Patriark, kamu bisa menghadapinya sesuka hatimu. Dia berencana untuk menerima Huang Xiaolong sebagai muridnya jika anak muda itu memiliki garis keturunan yang dapat diterima dan jiwa Dao dalam peringkat 10 besar. Setelah diejek, dia tidak lagi berencana untuk melakukan apapun untuk anak itu. Dia merasa tidak perlu menempelkan wajahnya yang hangat ke pantat Huang Xiaolong yang dingin agar seluruh dunia mengejeknya. Sebagai Dao Zun kedua, tidak ada yang mutlak di dunia ini baginya. Bahkan jika pihak lain memiliki 8 Saint Fei tingkat tinggi, yang lain akan muncul pada waktunya. Dia ingin Huang Xiaolong melihat akhir menyedihkan yang akan dihadapinya tanpa perlindungan dari Dao Venerable terkuat yang hadir. Setelah Yan San mendengar apa yang dikatakan Wang Jin, dia tidak dapat menahan rasa gembira yang tak berujung di hatinya. Selama Wang Jin tidak ikut campur, kata-katanya pada dasarnya memiliki bobot yang sama dengan Yi Beihang. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Menatap Huang Xiaolong dengan tatapan sinis, dia pada dasarnya memberitahu Huang Xiaolong bahwa dia akan mengalami kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia tidak bisa menyembunyikan jejak ejekan di matanya. Membuat Wang Jin marah padahal dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidupnya adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan orang bodoh. Berbalik menatap Wang Jin dengan tatapan kosong, Yi Beihang mengangguk perlahan. Dengan berbalik, dia menatap Huang Xiaolong. Apakah kamu akan bunuh diri, atau apakah kamu akan memaksa kami untuk bergerak? Dia tidak ingin mengungkapkan keberadaan harta karun yang tak terlupakan itu, karena para anggota Purity Crit hadir. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap Huang Xiaolong setelah mereka memenjarakan jiwa Dao-nya, dan tidak perlu membocorkan rahasia itu ke seluruh dunia. Kau pasti bisa. Ekspresi Huang Xiaolong tetap santai seperti biasa, dan ia melanjutkan, Yi Beihang, izinkan aku memberimu nasihat. Kalian berempat harus datang kepadaku bersama-sama kalau kau menyesali pilihanmu. Sebuah ledakan terdengar dalam pikiran setiap orang. Bersama, dia ingin keempat Dao Venerable menyerangnya secara serempak. Atau menyesali pilihanmu. Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Yi Xiaotang, Yu Sheng, dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka salah dengar. Katakan lagi, Yi Beihang terkekeh. Kau ingin kami berempat bergerak melawanmu. Sejak awal, Yi Beihang tidak pernah berniat mengotori tangannya dengan menyerang bocah nakal di alam leluhur primal. Sebagai Blue Heaven Dao Venerable, tidak mungkin dia bisa merendahkan dirinya untuk menyerang primal Venerable. Mengapa keempat Dao Venerable menyerangnya bersamaan? Kalau saja berita tentang kejadian ini sampai ke telinga dunia luar, mereka akan menjadi bahan tertawaan di dunia suci Tuo yang ilahi. Benar sekali, Huang Xiaolong mengangguk ketika dia melihat ke arah Dao Venerables, yang hendak meledak karena marah. Melihat ekspresi serius di wajahnya, kemarahan di hati mereka pun meningkat. Ekspresi geli muncul di wajah Yu Sheng saat melihat Huang Xiaolong. Dia merasa bahwa leluhur primal kebangkitan ketiga di hadapannya sangat menarik. Sebagai leluhur primal kebangkitan ketiga, dia ingin melawan keempat Dao yang mulia dari Blue Heaven Crit sekaligus.
Sebagai patriark muda dari negara adik kuasa di dunia suci Divine Tuo, dia telah melihat segala macam jenius di masanya. Tidak seorang pun berani menantang 4 dao yang mulia sekaligus. Bab 2826, mengalami kekuatan api dan es absolut. Bab 2826, mengalami kekuatan api dan es absolut. Keindahan mutlak yang berdiri di samping Yu Sheng memandang Huang Xiaolong dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Dia adalah murid langsung Fang Jing, dan dia adalah adik perempuan Yu Sheng. Bakatnya tidak kalah dari Yi Xiaotang. Tatapan menghina melintas di matanya, dan dia menatap Huang Xiaolong dengan merendahkan. Dia telah melihat banyak murid seperti dia. Beraninya seorang leluhur primal kebangkitan ketiga awal menantang 4 yang mulia dao. Tidak mungkin baginya untuk menang. Dia memiliki 8 Saint Fei tingkat tinggi, tetapi meskipun begitu, dia tidak dapat menantang seorang dao venerable. Bahkan jika Huang Xiaolong memiliki 10 Saint Fei tingkat tinggi, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan satu pun. Sebenarnya, tidak perlu menyebutkan dao yang mulia. Jika dia bisa mengalahkan leluhur primal tingkat tinggi, itu akan lebih dari cukup untuk mengejutkan banyak kepercayaan. Xiang Yi, yang selama ini berdiri di belakangnya, mulai berjalan menuju Yi Beihang dan yang lainnya. Dia menyapa mereka, "Guru, murid ini bersedia menjatuhkan Huang Xiaolong. Aku akan segera menangkapnya." Meskipun bakat Xiang Yi tidak sehebat Pangeran Iblis Suci, dia tetap murid langsung Yan San. Dia adalah pemimpin para murid, dan dia bukan orang yang lemah. Sebagai seorang ahli setengah langkah alam mulia Dao, pemahaman Xiang Yi terhadap hukum-hukum Dao Agung telah mencapai tahap yang mengerikan. Ada hampir 30 Dao Venerable di Blue Heaven Crit, dan dia menduduki peringkat 3 teratas. Bahkan Fu Daosheng, seorang ahli yang berdiri di puncak seluruh wilayah, tidak lebih kuat darinya. Jika dibandingkan dengan Su Jian dan Xiang Yi, dia seperti anak kecil yang lemah. Menerima permintaan Xiang Yi untuk bertindak, Yi Beihang mengangguk karena dia tahu makna tersembunyi di balik kata-katanya. Dia tidak hanya ingin membalas dendam untuk Su Jian, tetapi dia juga ingin melampiaskan kemarahan Yan San. Cepat dan akhiri, Yi Beihang mendengus. Meskipun putrinya telah menyebutkan bahwa Huang Xiaolong telah memusnahkan fisik Dao Agung Pangeran Iblis Suci, dia masih percaya diri dengan kekuatan Xiang Yi. Dia menolak untuk percaya bahwa Huang Xiaolong mampu bertarung di atas tingkat kultivasinya sebagai leluhur primal kebangkitan ketiga. Terlebih lagi, dia tidak ingin percaya bahwa Huang Xiaolong telah menghancurkan fisik Dao Agung Su Jian. Tidak mungkin seseorang dapat mengendalikan kekuatan api absolut dan es pada saat yang bersamaan. Yan San menambahkan, gunakan semua yang kau punya. Tidak apa-apa asalkan dia hidup. Dia tidak akan peduli meskipun Huang Xiaolong lumpuh. Ketika Xiang Yi mendengar Yan San, dia membungkuk hormat, jangan khawatir, aku akan menghadapinya. Setelah itu, dia berjalan menuju Huang Xiaolong. Xiang Yi menatap Huang Xiaolong dengan dingin saat sebuah mata vertikal terbuka di antara kedua alisnya. Itu adalah mata surgawi biru, dan dia bisa memeriksa Huang Xiaolong dari dalam keluar. Itu bukan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Blue Heaven Liai. Ia juga bisa menyerang jiwa. Huang Xiaolong, beraninya kau menantang guru dan guruku. Sungguh lelucon. Xiang Yi mencibir, adik Xiaotang berkata kau mengendalikan kekuatan api dan es absolut. Mari kita lihat apakah itu benar. Ada nada ejekan dalam suaranya. Di dunia suci Tuo ilahi, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan kekuatan es dan api absolut. Dia menolak untuk percaya bahwa Huang Xiaolong akan menjadi orang yang melanggar preseden. Yu Sheng dan Fang Jing tercengang. Apa? Yu Sheng dan Fang Jing menatap Yi Xiaotang. Mereka ingin tahu apakah Huang Xiaolong benar-benar memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan api absolut dan es. Menurut mereka, dia berbohong. Namun, Huang Xiaolong tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Saat tubuhnya berkedip, dia muncul tepat di depan mereka. Sebuah tinju melayang keluar saat sinar biru yang mengerikan muncul. Wajah mereka langsung berubah. Mungkinkah itu? Wah! Teriakan teredam terdengar di udara saat Xiang Yi terpental. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Huang Xiaolong melancarkan pukulan lagi. Kali ini, cahaya merah tua menyelimuti tinjunya, dan cahaya merah yang menyilaukan mengancam akan membutakan semua orang yang menonton. Wah, Xiang Yi sekali lagi terlempar. Saat ia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya terbungkus es. Ia berubah menjadi patung es berbentuk manusia. Sangat dingin. Beberapa orang berteriak serempak. Api merah muncul dari tubuh Xiang Yi, dan bunga api yang luar biasa indah mekar dari dalam patung itu. Nyala api yang absolut. Teriakan mereka kembali terdengar di udara, tetapi Fang Jing ikut bergabung. Seolah-olah dia telah melihat keajaiban, dan matanya terbelalak kaget. Para pakar Blue Heaven Crit tercengang dengan apa yang mereka lihat. Huang Xiaolong menatap tubuh yang mencair itu dengan acuh tak acuh dan berkata, aku akan mengabulkan keinginanmu untuk melihat kekuatan es dan api absolut. Suaranya bergema di langit dan menyentuh pikiran setiap orang yang hadir. Yan San tersadar kembali saat mendengar suara Huang Xiaolong, dan dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Huang Xiaolong memiliki kekuatan api dan es absolut. Leluhur primal cukup kuat untuk menggunakan keduanya. Ada pula kejadian tentang Xiang Yi, murid utama suatu aliran, seorang Dao Zun setengah langkah, yang dikalahkan oleh Huang Xiaolong hanya dengan satu jurus. Tak seorang pun dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Kau, apa kau benar-benar hanya memiliki 8 Saint Fei tingkat tinggi? Yu Sheng bertanya dengan ngeri. Bab 2827, ayahku benar-benar akan membunuhmu. Bab 2827, ayahku benar-benar akan membunuhmu. Yi Beihang, Wang Jin, Yi Xiaotang, Bibi King, dan yang lainnya menatap Huang Xiaolong saat mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Yu Sheng.
Dengan kekuatan yang ditunjukkannya, dia pasti memiliki lebih dari 8 Saint Fate tingkat tinggi. Lebih dari 8. Kemungkinan itu sempat terlintas di benak mereka sebelumnya, tetapi mereka terpaksa menyangkalnya. 8 takdir Saint tingkat tinggi akan membuat seseorang menjadi orang aneh di dunia suci Tuo Ilahi. Tidak seorang pun akan pernah menduga bahwa seorang murid Tanah Suci Changqiong akan memiliki lebih dari 8. Sekarang setelah Yu Sheng mengemukakan hal ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk meragukan diri mereka sendiri. Mengabaikan Yu Sheng, Huang Xiaolong berjalan menuju Yi Beihang dan yang lainnya. Kalian semua sebaiknya melakukannya sendiri. Para pengikut Blue Heaven Crit akan mengirim diri mereka sendiri untuk mati jika mereka mencoba sesuatu. Ekspresi mereka langsung tenggelam. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur primal kebangkitan ketiga akan berani menantang mereka. Terlebih lagi, dia menantang mereka berempat sekaligus. Apapun masalahnya, mereka tahu bahwa Xiang Yi bukanlah tandingan Huang Xiaolong, dan tidak ada orang lain yang mereka kirim yang akan mampu mengubah apapun. Satu hal yang tidak dapat mereka pahami adalah bagaimana leluhur primal kebangkitan ketiga dapat mengendalikan kekuatan api dan es absolut. Itu benar-benar tak terbayangkan. Menurut hukum dunia, seseorang seharusnya tidak dapat mengendalikan dua kekuatan yang berlawanan. Huang Xiaolong membuktikan bahwa pengetahuan mereka tentang hukum itu salah, dan dia adalah orang aneh. Mereka tidak tahu apakah mereka harus meneruskan serangannya. Wajah Yi Beihang dan Yan San mendung. Huang Xiaolong, jika kau bersedia menjadi muridku, aku berjanji akan berusaha keras mengajarimu. Begitu kau masuk, aku akan memberimu wewenang yang sama seperti kami. Kami tidak hanya akan memaafkan kejahatanmu, kami juga akan mengizinkanmu memilih harta apapun yang kau inginkan di perbendaharaan. Wang Jin tiba-tiba berbicara. Semua orang tercengang. Beberapa saat yang lalu, Huang Xiaolong mengejek Wang Jin. Dia telah menghancurkan tubuh Agung Xiang Yi, dan dia menantang otoritas Blue Heaven Crit. Sekarang, Wang Jin bersedia menerimanya sebagai murid. Kembali ke kenyataan, Yi Beihang melanjutkan, benar sekali. Huang Xiaolong, kami akan memaafkan semua yang telah kau lakukan di masa lalu. Selama kau memilih untuk bergabung dengan kami, aku akan menjadikanmu patriark muda dari faksi kami. Kami akan berusaha keras untuk membesarkanmu, dan saat kau memasuki alam leluhur primal kebangkitan ke-9, kami akan mempromosikanmu ke posisi patriark. Semua orang terdiam. Yi Beihang menambahkan istilah lain, dan dia memperbolehkan Huang Xiaolong menjadi patriark muda saat dia masuk. Dia bahkan akan mampu mengambil peran sebagai patriark saat dia memasuki alam leluhur primal kebangkitan ke-9. Ini, semua orang tercengang. Patriark setiap kepercayaan harus menjadi seorang yang mulia Dao, tetapi mereka membuat pengecualian untuk Huang Xiaolong. Hal itu tidak pernah terdengar di dunia suci Tuo Ilahi. Tidak mungkin ada orang yang menolak kondisi sebesar itu. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang istimewa ketika mereka memikirkan bagaimana Huang Xiaolong dapat mengendalikan kekuatan api dan es absolut. Berdasarkan fakta itu saja, sudah lebih dari cukup bagi Blue Heaven Crit untuk mengesampingkan dendam mereka dan merekrut Huang Xiaolong. Ketika semua orang mengira Huang Xiaolong akan menerima tawaran itu, sebuah dengusan keluar dari bibirnya. Wang Jin, tidakkah kau mendengar apa yang kukatakan? Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Belum lagi fakta bahwa aku tidak memiliki keinginan untuk menjadi patriark Blue Heaven Critmu. Jika Huang Xiaolong mengungkapkan identitasnya sebagai putra penciptaan, kelompok kepercayaan yang paling kuat akan berebut untuk mengangkatnya sebagai patriark mereka. Dragonfish Crit adalah salah satunya. Blue Heaven Crit terlalu kecil untuk menarik perhatiannya. Lagi pula, dia tidak punya niat untuk berkompromi hari ini. Mereka yang berdiri di sekitar terkejut ketika mendengar penolakan Huang Xiaolong. Wajah Wang Jin dan yang lainnya berubah tak sedap dipandang. Sebagai pakar nomor 1 dalam Blue Heaven Crit, Wang Jin telah dipermalukan berkali-kali oleh Huang Xiaolong. Sambil tertawa terbahak-bahak, Yi Beihang mendengus, karena kamu tidak tertarik menjadi patriark Blue Heaven Crit. Niat membunuh terpancar di matanya. Karena tawarannya ditolak, dia tidak keberatan menyingkirkan Huang Xiaolong. Tidak mungkin mereka membiarkan ancaman seperti Huang Xiaolong tetap hidup. Huang Xiaolong, kau benar-benar bodoh. Ayahku ingin menjadikanmu patriark muda dari Blue Heaven Crit, dan ada banyak orang yang akan membunuh untuk menggantikanmu. Mengapa kau menolaknya? Yi Xiaotang mendesak, cepatlah setuju. Kalau tidak, ayahku akan benar-benar membunuhmu. Walaupun Yi Xiaotang ingin ayahnya membalas dendam, perasaan putus asa tiba-tiba memenuhi hatinya saat dia menyadari bahwa ayahnya benar-benar akan melakukan apa yang dikatakannya. Kilatan keterkejutan melintas di mata Huang Xiaolong karena dia tidak mengira bahwa Huang Xiaolong akan mengkhawatirkannya. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia mendesah, sudah kubilang sebelumnya, dan akan kukatakan lagi. Aku tidak tertarik menjadi patriark Blue Heaven Critmu. Belum lagi fakta bahwa ayahmu tidak akan bisa membunuhku. Semua orang tercengang. Yi Xiaotang berteriak marah, apa kau benar-benar berpikir bahwa kau sebanding dengan seorang Dao Venerable karena kekuatan es dan api yang absolut? Ayahku adalah Dao Venerable tingkat akhir. Kau bahkan tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia. Dia bisa membunuhmu dalam satu pukulan. Betapapun berbakatnya kamu bukan tandingannya. Segera setuju dengan ayahku dan leluhur Wang Jin. Kemarahan membuncah di hati Yi Xiaotang saat mendengar betapa sombongnya Huang Xiaolong. Dia tidak mengerti mengapa dia menolak persyaratan yang begitu bagus. Huang Xiaolong tetap diam, menoleh untuk melihat Wang Jin. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Niat membunuh terpancar dari sorot mata Yi Beihang, lalu dia mencibir, kalau begitu, kau tidak perlu hidup sedetik pun lagi. Kekuatan seorang Dao yang mulia pun dilepaskan dan ruang di sekitarnya pun bergetar. Bab 2828, ini bukan apa-apa. Bab 2828, ini bukan apa-apa.
Saat Yi Beihang melepaskan auranya, semua orang berteriak kaget. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka mundur beberapa langkah. Sebagai dao yang mulia yang terakhir, bahkan sedikit auranya adalah sesuatu yang dapat menghancurkan dao yang mulia setengah langkah. Belum lagi fakta bahwa dia sekarang sedang mengerahkan seluruh kemampuannya. Kekuatan seorang yang mulia dao begitu dahsyat sehingga semua orang harus mundur. Bahkan Yu Sheng dan Fang Jing tidak dapat bertahan. Meskipun Yu Sheng sudah berada di puncak setengah langkah dao yang mulia dengan 7 takdir orang suci tingkat tinggi, dia merasa kakinya menjadi lemas. Seseorang dapat membayangkan betapa mengerikannya seorang ahli di alam dao mulia. Selain Wang Jin, He Yugui, dan Yan San, semua orang mundur sambil memanggil artefak dao agung mereka untuk melindungi diri. Tentu saja ada orang lain yang tidak bergeming. Benar saja, Huang Xiaolong tidak terpengaruh. Menghadapi aura Yi Beihang yang tampaknya memusnahkan segalanya, Huang Xiaolong tetap terpaku di tempatnya. Bahkan jubahnya tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan. Ketika aura Yi Beihang tiba di depan Huang Xiaolong, aura itu menghilang. Seolah-olah aura itu memasuki jurang tak berdasar karena aura itu benar-benar ditelan. Huang Xiaolong sama sekali tidak terpengaruh oleh aura Yi Beihang. Yi Beihang, Wang Jin, He Yugui, dan yang lainnya terkejut. Setelah tersadar dari keterkejutannya, Yi Beihang mencibir, tidak buruk juga. Jika kau bahkan tidak bisa menahan auraku, tidak ada gunanya membunuhmu. Tak lama kemudian, dia memaksakan diri hingga batas kemampuannya untuk menekan Huang Xiaolong. Sudah bertahun-tahun sejak dia bertindak secara pribadi, dan dia telah memahami jalan agung dengan segala yang dimilikinya. Karena akhirnya tiba saatnya baginya untuk bertindak, dia akan mengerahkan segenap tenaganya. Saat auranya terus meningkat, semua orang mundur sekali lagi. Di dalam tubuh Yi Beihang, terpancar sebuah kekuatan misterius. Itu adalah sesuatu yang tidak termasuk dalam surga dan bumi, dan itu bukan milik dunia suci Tuo Ilahi. Tidak, itu bahkan bukan milik dunia Huang Long. Kosmos, energi kosmos. Yu Sheng dan Fang Jing berteriak ketakutan. Kekuatan misterius yang datang dari Yi Beihang adalah energi kosmos. Itu adalah kekuatan yang dia kumpulkan sendiri. Itulah yang membedakan para ahli di alam dao mulia dan yang lainnya. Energi kosmos lebih kuat daripada energi dao agung, dan Huang Xiaolong akhirnya terdorong mundur oleh kemunculan energi kosmos yang tiba-tiba. Menemukan bagaimana ia memperoleh keunggulan, Yi Beihang melepaskan lebih banyak energi kosmos dari dalam tubuhnya. Huang Xiaolong terdorong lebih jauh saat ia mundur ribuan mil. Bibi King, haruskah kita memohon pada ayahku lagi? Melihat ini, Yi Xiaotang mendesak Bibi King, dia biasanya mendengarkan apa yang kamu katakan. Bibi King menggelengkan kepalanya, meskipun dia bisa mempengaruhi Yi Beihang, Huang Xiaolong sudah bertindak terlalu jauh. Dia telah menantang otoritas mereka berkali-kali, dan dia bahkan menolak tawaran mereka. Bahkan jika dia memohon atas namanya, mereka akan tetap membunuhnya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena kehilangan kesempatannya. Bibi King meratap, bahkan jika Huang Xiaolong memohon belas kasihan sekarang, mereka tidak akan membiarkannya hidup. Saat mereka selesai berbicara, Huang Xiaolong telah terdorong beberapa mil jauhnya. Tidak jauh di belakangnya ada jurang yang menyemburkan ki pedang yang mengerikan. Ekspresi Yi Xiaotang berubah saat dia tahu betapa mengerikannya energi pedang yang keluar dari jurang. Jika Huang Xiaolong didorong ke jurang, energi pedang dari dalam akan mencabik-cabik tubuhnya. Dia tahu bahwa hanya yang mulia dao yang mampu menahan ki pedang yang datang dari susunan besar yang terkandung dalam jurang. Mereka yang belum mencapai alam dao mulia pasti akan dibunuh. Faktanya, mungkin saja jiwa dao Huang Xiaolong akan hancur saat dia diserang oleh ki pedang. Jejak dingin melintas di mata Yi Beihang saat dia melihat Huang Xiaolong mendekati pintu masuk jurang. Dia melepaskan semua energi kosmos yang dimilikinya dan meraung, Huang Xiaolong, mati. Huang Xiaolong akhirnya didorong ke tepi jurang. Huang Xiaolong, sejujurnya, jurang itu berisi susunan besar yang dibentuk oleh Blue Heaven Critku. Kau tidak akan bisa lolos dari kematian begitu kau jatuh ke dalamnya. Apakah kau menyesali tindakanmu sekarang? Sudah terlambat bahkan jika kau ingin memohon belas kasihan. Aku sudah memberimu kesempatan. Wah, Huang Xiaolong dikirim ke jurang. Pedang Ki langsung menelannya. Ekspresi wajah Yi Xiaotang dan Bibi King berubah. Yu Sheng menggelengkan kepalanya tanpa suara ketika melihat apa yang terjadi. Sayang sekali. Dia pernah mendengar tentang susunan agung yang terdapat di jurang dalam Blue Heaven Crit, dan dia tahu bahwa mereka yang berada di bawah alam dao yang mulia akan dibunuh. Fang Jing mencibir dingin, betapapun berbakatnya dia tetaplah orang bodoh. Seorang leluhur primal kebangkitan ketiga berani menantang prestise seorang dao yang mulia, dan dia tidak akan mampu menebus kesalahannya bahkan dalam kematian. Dia bahkan ingin menantang keempatnya sekaligus. Haha, dia bahkan tidak bisa menahan aura Yi Beihang. Sungguh lelucon. Meskipun bakat Huang Xiaolong yang mengerikan mengejutkannya, dia meremehkan orang-orang yang tidak tahu diri. Yan San mencibir dalam hati saat melihat Huang Xiaolong memasuki jurang. Para pakar Blue Heaven Crit bersorak kegirangan. Ketika ki pedang yang menyerbu Huang Xiaolong mulai mundur, semua orang membelalakan mata karena terkejut. Apa? Ketika ki pedang hilang, sosok Huang Xiaolong muncul di depan mereka semua lagi. Mereka dapat melihat bahwa dia tidak menderita sedikit pun goresan dari ki pedang. Bahkan jubahnya tidak rusak. Bagaimana ini mungkin? Yi Beihang, Yan San, Wang Jin, dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Ada ekspresi kebingungan di wajah mereka. Huang Xiaolong tetap tidak terluka setelah melawan pedang Qi. Apakah tubuhnya benar-benar sebanding dengan Dao Venerable? Huang Xiaolong menatap Yi Beihang dengan dingin. Ini bukan apa-apa. Jiwa Dao Huang Xiaolong mulai bergetar, dan kekuatan yang lebih mengerikan daripada yang dilepaskan Yi Beihang sebelumnya melonjak keempat kalinya.
Langit meredup saat bumi bergetar. Bab 2829, Energi Kosmos Palsu. Bab 2829, Energi Kosmos Palsu. Kekuatan yang keluar dari tubuh Huang Xiaolong bahkan lebih mengerikan daripada Yi Beihang. Ekspresi orang-orang yang berdiri di sekitarnya berubah drastis. Malah, mereka menjadi pucat pasi. Mereka menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Apakah ini energi kosmos? Bagaimana ini mungkin? Suara Yi Beihang bergetar saat dia berteriak kaget. Mereka sedang melihat leluhur primal kebangkitan ketiga yang dapat melepaskan energi kosmos. Terlebih lagi, energi kosmos yang dilepaskannya bahkan lebih kuat, lebih murni, dan lebih kaya daripada yang dimiliki Yi Beihang. Seolah-olah sambaran petir menyambar kepala mereka saat semua orang berhenti bergerak dan menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi ngeri. Fang Jing membuka bibirnya yang mungil, tetapi wajahnya yang cantik dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Syok, takut, ragu. Banyak emosi melintas di matanya. Apakah ini suatu keajaiban? Itu adalah keajaiban yang hanya terjadi satu kali sejak terciptanya dunia suci Tuo yang ilahi. Dia tidak dapat menggambarkan perasaan dalam hatinya. Semenjak awal mula waktu, tidak seorang pun pernah mendengar ada seorang kultivator di bawah alam Dao yang mulia yang mampu menggunakan energi kosmos. Hal yang mustahil sedang terjadi di depan mata mereka saat ini. Huang Xiaolong, leluhur primal kebangkitan ketiga, melepaskan energi kosmos yang lebih kuat daripada Yi Beihang. Sungguh menakutkan bahwa leluhur primal kebangkitan ketiga dapat menggunakan energi kosmos, tetapi kekuatan yang dimilikinya bahkan lebih kuat daripada yang mulia Dao tertinggi. Itu benar-benar tak terbayangkan. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Teriak Yan San, ini bukan energi kosmos. Ini pasti sesuatu yang lain. Ini sesuatu yang mirip dengan energi kosmos. Teriakannya mengejutkan semua orang. Palsu, benar sekali, itu pasti palsu. Bagaimana leluhur primal kebangkitan ketiga bisa menggunakan energi kosmos? Hanya Dao yang mulia yang mampu memurnikan energi kosmos, dan itu adalah hukum dunia. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mereka tidak dapat melawan hukum dunia. Itu pasti palsu. Yi Beihang melanjutkan. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Huang Xiaolong menggunakan energi kosmos. Mungkin saja sesuatu yang serupa, tetapi tidak mungkin itu adalah energi kosmos. Ada banyak jenis energi yang berbeda, dan tidak aneh jika ada yang mirip dengan energi kosmos. Fang Jing kembali tersadar saat menepuk dadanya. Akhirnya tenang, dia mendesah, benar sekali. Mustahil bagi leluhur primal kebangkitan ketiga untuk memiliki energi kosmos. Aku hampir tertipu olehnya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia sangat marah karena Huang Xiaolong memiliki jenis kekuatan yang mirip dengan energi kosmos, dan dia tertipu hingga berpikir bahwa itu nyata. Yu Seng menggelengkan kepalanya, aku sempat mempercayainya, tetapi sekarang setelah kupikir-pikir lagi, itu jelas mustahil. Bahkan lebih tidak masuk akal lagi untuk berpikir bahwa kekuatan yang dimilikinya lebih kuat daripada seorang Dao yang mulia. Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh saat mendengar tuduhan mereka. Energi kosmos terus mengalir keluar dari tubuhnya. Tidak masuk akal, beraninya kau mencoba menipu kami. Yi Beihang melotot ke arah Huang Xiaolong saat niat membunuh melintas di matanya. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menahan ki pedang dalam susunan besar Blue Heaven Crit-ku? Aku tidak mengaktifkannya sebelumnya, dan kau hanya menghadapi sebagian kecil dari kekuatannya. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sesungguhnya dari susunan besar kami. Tubuh Yi Beihang menggigil. Energi kosmos mengalir ke dalam kekosongan di atasnya saat memasuki jajaran besar Blue Heaven Crit. Garis-garis rune Dao muncul dari kehampaan, dan suara dingin Yi Beihang bergema di udara. Mati. Jurang itu mulai menembakkan lapisan demi lapisan ki pedang, dan mengamuk di sekitar Huang Xiaolong. Dibandingkan dengan ki pedang sebelumnya, itu 1000 kali lebih kuat. Kekuatan sejati dari susunan besar itu muncul. Seolah-olah seekor binatang yang tertidur di Blue Heaven Crit telah terbangun. Sungguh pedang ki yang mengerikan. Wajah Yu Seng langsung berubah. Inilah kekuatan sejati pedang ki langit biru. Bahkan seorang Dao yang mulia setengah langkah pun akan terbunuh. Fang Jing juga sama terkejutnya. Namun, dia mencibir, dia beruntung beberapa saat lalu karena terhindar dari kematian. Sekarang, dia tidak akan bisa lolos dari ini jika dia beruntung. Di depan semua orang, aura pedang dari susunan besar menelan Huang Xiaolong. Sedikit demi sedikit, sosoknya mulai memudar. Sosok Huang Xiaolong akhirnya menghilang. Lenyap. Tidak seorang pun dapat merasakan aura Huang Xiaolong dalam ki pedang. Fang Jing mendengus, lihat itu, dia bahkan tidak bisa melawan sedikit pun. Siapa peduli jika dia bisa menggunakan kekuatan es dan api absolut, energi kosmosnya juga pasti palsu. Jika Huang Xiaolong dilindungi oleh energi kosmos, dia tidak akan terbunuh semudah itu bahkan jika dia adalah leluhur primal kebangkitan ketiga. Ketika aliran ki pedang yang tak berujung berhenti, ekspresi semua orang membeku dan wajah mereka mulai berubah menjadi jelek. Huang Xiaolong berdiri di tempat yang sama, dan seolah-olah dia tidak pernah pergi. Bagaimana ini mungkin? Fang Jing tidak bisa berkata apa-apa. Yi Beihang, Yan San, Wang Jin, He Yugui, Yi Xiaotang, dan yang lainnya sama-sama terkejut. Huang Xiaolong tidak peduli dengan perasaan mereka. Sambil menyentuh goresan di tubuhnya yang disebabkan oleh ki pedang, desahan keluar dari bibirnya. Saat sinar cahaya muncul dari tubuhnya, dan bekas luka di tubuhnya sembuh. Dia mulai bergerak dan muncul di hadapan Yi Beihang di saat berikutnya. Wah, sebuah pukulan mendarat di wajahnya ketika suara tulang yang hancur bergema di langit. Yi Beihang terlempar ke pegunungan yang jauh. Dengan mulut ternganga ketakutan, semua orang menatap Huang Xiaolong.
Satu pukulan. Seorang dao yang mulia tertinggi pertama terlempar hanya dengan satu pukulan dari leluhur primal. Fang Jing menutup mulutnya sedikit saat pikiran Yi Xiaotang menjadi kosong. Yan San dan yang lainnya gagal bereaksi tepat waktu karena tak seorang pun dari mereka menduga Huang Xiaolong memiliki kekuatan yang cukup untuk melukai seorang dao venerable. Saat semua orang masih tercengang, sosok Huang Xiaolong muncul sekali lagi di hadapan Yan San dan yang lainnya. Bab 2830, mungkinkah itu nyata? Bab 2830, mungkinkah itu nyata? Ketika mereka melihat bagaimana Huang Xiaolong muncul di hadapan mereka, Yan San dan yang lainnya kembali ke dunia nyata. Ekspresi mereka muram, dan dua sabit muncul di tangan Yan San. Sabit-sabit itu berwarna merah tua, dan berlumuran darah iblis suci. Begitu mereka muncul, teriakan setan terdengar di udara sekitar mereka. Langit berubah merah seolah-olah darah akan menetes dari kehampaan. Ekspresi Yu Sheng berubah drastis saat melihat sabit itu. Apakah ini sabit setan darah? Apa, sabit setan darah? Fang Jing berteriak ketakutan. Sabit setan darah merupakan artefak milik yang mulia Dao Setan Darah saat itu. Ratusan juta tahun yang lalu, Blood Demon Dao Venerable biasa memegang Blood Demon Cycles dan memanggil awan dan hujan. Banyak ahli telah menyaksikan kekuatan sabit tersebut, tetapi ketika Blood Demon Dao Venerable terbunuh, sabit tersebut tidak terlihat lagi. Ada yang mengatakan bahwa kematian yang mulia Dao adalah palsu, dan bahwa ia disegel oleh seorang ahli tertentu, sementara yang lain mengklaim bahwa ia berhasil melarikan diri ke benua cahaya guntur. Adapun sabit setan darah, ia telah menghilang bersama dengan yang mulia Dao Setan Darah. Tidak seorang pun yang menduga itu akan muncul di tangan Yan San setelah sekian lama. Yu Sheng hampir yakin bahwa Yan San memegang sabit setan darah. Saat sabit setan darah dipanggil, iblis suci yang tak terhitung jumlahnya akan berteriak, dan sekelilingnya akan berubah menjadi merah darah. Huang Xiaolong, mati. Yan San menebas pinggang Huang Xiaolong, dan aura berdarah menyembur keluar dari kehampaan. Kekosongan di sekitar Yan San tampak terkoyak, dan dunia merintih ketakutan. Seolah-olah dewa kematian sendiri sedang menangis. Yu Sheng, Yi Xiaotang, dan yang lainnya merasakan jiwa dao mereka bergetar. Gelombang ketidaknyamanan memenuhi hati setiap orang yang hadir saat aura sabit setan darah menekan mereka. Mata Yan San memerah karena dia siap menebas Huang Xiaolong saat itu juga. Dia menolak untuk percaya bahwa Huang Xiaolong dapat menghentikan Blood Demon Cycles dengan tubuhnya. Bagaimanapun, Blood Demon Cycles adalah artefak Dao Agung, dan bahkan seorang Dao Zun tingkat pertama tidak akan mampu menahan serangan itu. Ada kutukan iblis darah yang tak terhitung jumlahnya yang tertulis pada sabit, dan itu adalah kutukan kuno yang penuh dengan kekuatan besar. Bahkan Dao yang mulia akan kesulitan untuk menyingkirkannya begitu mereka dipotong. Tidak mungkin leluhur primal kebangkitan ketiga seperti Huang Xiaolong bisa membela diri terhadapnya. Jika itu terjadi, fisik Dao Agungnya akan dimusnahkan oleh kutukan iblis darah. Sedetik sebelum sabit itu bisa mengiris Huang Xiaolong, suara logam bergesekan satu sama lain bergema di langit saat sebuah pedang panjang muncul untuk menghentikannya. Yan San terkejut dan begitu pula semua orang. Pedang abadi. Yi Xiaotang menjerit. Semua orang melihat pedang panjang di tangan Huang Xiaolong. Pedang itu adalah pedang abadi yang digunakan oleh Yang Mulia Dao Abadi di masa lalu. Kembali di Gua Abadi-Abadi, Huang Xiaolong berhasil melukai Su Jian dan yang lainnya karena senjata yang dia pegang. Yan San adalah seseorang yang telah melalui banyak pertempuran, dan dia mampu bereaksi dengan cepat. Dia berteriak dengan marah dan Blood Demon Cycles mulai bersinar merah. Itu berubah menjadi sungai darah yang melilit Huang Xiaolong. Dengan lambaian pedang lainnya, Huang Xiaolong membelah sungai darah itu. Kemudian, dia meninju dengan tangan kirinya. Serangan setan biru. Yan San berteriak dan melakukan serangan balik. Ki darah mulai bergerak saat iblis memenuhi udara. Para iblis ini dapat menggunakan energi kosmos, dan mereka memiliki kekuatan seorang Dao Zun. Mereka dikelilingi oleh hukum-hukum Dao Agung, dan mereka dapat menggunakan energi Dao Agung Surga Biru. Kuat, Yu Sheng dan Fang Jing terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap karena takut. Yan San hanya seorang Dao mulia tingkat pertama menengah, namun dengan bantuan sabit setan darah yang memiliki kekuatan Dao besar Surga Biru, kemampuan bertarungnya bahkan lebih kuat dari Yi Beihang. Wah, serangan Yan San dan Huang Xiaolong saling berbenturan. Semburan cahaya biru dan merah datang dari tinju Huang Xiaolong. Setan-setan yang muncul di udara hancur dalam sekejap. Apa, Yu Sheng, Fang Jing, dan yang lainnya terkejut. Serangan terkuat Yan San yang menggunakan kekuatan sabit setan darah bersama dengan energi Dao besar Surga Biru dihancurkan oleh pukulan Huang Xiaolong. Meskipun kekuatan es dan api absolut memiliki kekuatan yang mengerikan, semuanya bergantung pada penggunanya. Huang Xiaolong adalah leluhur primal kebangkitan ketiga, dan dia seharusnya tidak lebih kuat dari seorang Dao yang mulia. Tinju Huang Xiaolong tidak berhenti di situ. Tinju itu terus melesat ke arah Yan San, dan cahaya hijau gelap muncul dari tangan kirinya. Yan San terlempar karena serangan itu. Api hijau tua mengelilingi tubuhnya dan membuatnya merintih kesakitan. Wajah Yu Sheng, Yi Xiaotang, dan yang lainnya berubah. Kekuatan apa ini? Yu Sheng menatap cahaya hijau tua itu dengan takjub. Untuk dapat langsung menghancurkan pertahanan Dao Venerable, membuat seseorang seperti Yan San merintih kesakitan, orang bisa tahu betapa menyakitkannya serangan ini. Orang harus tahu bahwa setiap Dao Venerable memiliki jiwa Dao yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa sakitnya tubuh fisik mereka, mereka tidak akan berteriak kesakitan seperti itu. Mampu membuat Yan San menjerit kesakitan, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya hantaman ke jiwanya. Semua orang menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan. Mungkinkah, kekuatan kelahiran kembali? Seru Wang Jin.
Kekuatan kelahiran kembali. Yi Xiaotang bergumam, tetapi bahkan jika itu adalah kekuatan kelahiran kembali, mustahil bagi Tuan Yansan untuk berteriak seperti ini. Kekuatan kelahiran kembali memang kuat, tetapi tidak akan menyebabkan seorang yang mulia Dao seperti Yansan menderita kesakitan. Wang Jin juga terkejut. Mungkinkah, kekuatan nirwana yang merupakan bagian dari 13 elemen? He Yugui, yang telah terdiam cukup lama, akhirnya berbicara. Apa? Ekspresi Wang Jin berubah drastis. Sebagai Dao Venerable tertua dalam Blue Heaven Script, dia memahami kekuatan nirwana. Namun, dia pikir itu hanya mitos. Tidak mungkin seseorang bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Yu Sheng, Fang Jin, Yi Xiaotang, dan yang lainnya menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan di mata mereka. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan nirwana? Itu bahkan lebih menakutkan daripada fakta bahwa dia bisa menggunakan kekuatan es dan api absolut. 3 kekuatan tingkat puncak. Leluhur primal kebangkitan ketiga sebenarnya memiliki 3 kekuatan tingkat puncak. Kakak senior, apakah menurutmu mungkin dia benar-benar memiliki energi kosmos? Fang Jing tiba-tiba bertanya. Bab 2831, mengalahkan 4 Dao mulia. Bab 2831, mengalahkan 4 Dao mulia. Yu Sheng tercengang. Nyata, namun, dia akhirnya menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin bagi leluhur primal untuk membentuk dunianya sendiri. Dengan demikian, tidak mungkin baginya untuk memiliki energi kosmos. Sekalipun Huang Xiaolong memiliki kekuatan es dan api absolut, serta kekuatan nirwana, dia tidak mungkin dapat menggunakan energi kosmos. Wang Jin dan yang lainnya akhirnya pulih dari keterkejutan mereka saat mereka menatap Huang Xiaolong. Apakah kamu memiliki kekuatan nirwana? Wang Jin bertanya dengan heran, bagaimana kamu bisa memahami kekuatan tingkat puncak seperti itu? Dia tidak dapat memahami bagaimana Huang Xiaolong mampu memahami kemampuan sekuat itu. Hanya ada beberapa ahli yang dapat merasakan kekuatan cahaya nirwana, dan semuanya adalah binatang suci yang lahir selama penciptaan dunia. Tidak seorang pun pernah melihat cahaya nirwana sejak saat itu. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong memahami kekuatan nirwana? Berhasilkah dia melihat secercah cahaya nirwana? Terlebih lagi, tampaknya ia berhasil menyerap kekuatan nirwana yang terkandung di dalamnya. Bukankah legenda mengatakan bahwa hanya binatang ciptaan yang bisa memperoleh kekuatan cahaya nirwana? Bagaimana mungkin bocah nakal seperti Huang Xiaolong bisa memahaminya? Wang Jin bukan satu-satunya yang bingung. Tidak ada seorang pun yang mengerti bagaimana Huang Xiaolong melakukannya. Huang Xiaolong menatap Wang Jin dan bergumam, kalian selanjutnya. Sebelum Wang Jin sempat bereaksi, sosok Huang Xiaolong muncul di hadapan mereka. Pedang abadi di tangannya menebas ke bawah. Ki pedang yang tak ada habisnya berubah menjadi sungai raksasa yang mencabik-cabik ruang. Dengan pukulan dari tangan kirinya, 3 kekuatan tingkat puncak berkumpul dan melesat ke arah He Yugui. Ekspresi mereka berubah seketika saat mereka mencoba membela diri dengan putus asa. Wang Jin menggunakan pisau hitam pendek yang bersinar dengan cahaya hitam yang berdebar-debar, sementara He Yugui mengenakan sepasang sarung tangan emas. Di dalam dunia suci Tuo Ilahi, hanya sedikit orang yang menggunakan sarung tangan. Namun, sarung tangan emas He Yugui ditutupi duri-duri emas hitam panjang yang menyerupai cakar. Saat dia melancarkan pukulannya sendiri, duri-duri itu memancarkan sinar emas gelap yang dingin dan melesat ke arah sasarannya. Ledakan, pedang ki dan tinju Huang Xiaolong bertabrakan dengan pisau pendek Wang Jin dan serangan He Yugui. Dunia di sekitar mereka bergetar. Gelombang kejut merobek ruang di sekitarnya saat kekuatan penghancur menyapu daratan. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya hancur menjadi ketiadaan. Di kejauhan, Yi Xiaotang dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur sekali lagi. Mereka melihat bagaimana Wang Jin dan He Yugui dipaksa mundur berulang kali oleh sungai pedang yang dilepaskan oleh Huang Xiaolong, dan rahang mereka ternganga ketakutan. Wang Jin dan He Yugui mendarat di pegunungan yang jauh, menghancurkan istana-istana yang tak terhitung jumlahnya di sana. Istana-istana itu dibangun untuk para pengikut inti Blue Heaven Creed. Seluruh area itu dipenuhi dengan formasi pertahanan yang kuat, tetapi tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut karena istana-istana itu telah hancur menjadi debu. Untungnya, para pengikut Blue Heaven Creed telah melarikan diri sejak lama. Kalau tidak, mereka pasti sudah terbunuh. Apa? Semua orang terkesiap ketakutan ketika mereka melihat 2 Dao Venerable didorong mundur oleh Huang Xiaolong. Wang Jin adalah Dao Venerable terkuat di Blue Heaven Creed, dan dia adalah Dao Venerable kelas 2. Bahkan dengan bantuan He Yugui, mereka dipaksa mundur oleh Huang Xiaolong. Seberapa mengerikan anak itu, leluhur primal surga ketiga yang masih muda ternyata bisa memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini pasti mustahil, Fang Jing bergumam kaget. Yu Sheng, Yi Xiaotang, dan yang lainnya tidak percaya apa yang telah terjadi. Apakah Dewa Arai di belakang tanah suci Changqiong bergerak? Tanya Yi Xiaotang. Semua orang saling menatap, tetapi Bibi King akhirnya menggelengkan kepalanya. Ketika mereka mulai berkelahi, Huang Xiaolong bertarung sendirian. Tidak mungkin ada yang bisa menolongnya. Saat mereka memikirkan bagaimana Huang Xiaolong berhasil mengalahkan semua Dao Venerable sendirian, jantung Bibi King mulai berdebar kencang karena terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana Huang Xiaolong melakukan hal seperti itu. Bagaimana bisa ada kehidupan seperti itu di dunia? Jika Huang Xiaolong adalah leluhur primal kebangkitan ke-9, dia tidak akan terkejut. Bahkan jika dia mengalahkan Wang Jin, dia mungkin bisa memaksa dirinya untuk percaya apa yang terjadi. Namun, dia adalah leluhur primal surga ketiga. Pada kenyataannya, Huang Xiaolong hanya mampu mengalahkan Dao Venerables karena setiap keajaiban yang terjadi padanya.
Jika dia gagal membentuk dunia kecilnya dan gagal memahami kekuatan nirwana setelah mengalami cahaya nirwana 3 kali, dia tidak akan pernah cukup kuat. Belum lagi fakta bahwa dia telah memahami kekuatan es dan api absolut. Suara ledakan keras menggema di langit saat Yi Beihang melesat keluar dari tumpukan batu. Semua orang bisa melihat wajahnya hancur. Begitu dia muncul, amarahnya digantikan oleh keterkejutan ketika dia melihat Yan San, Wang Jin, dan He Yigui. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas sejak Yi Beihang dikirim terbang oleh Huang Xiaolong. Jejak es melintas di mata Huang Xiaolong saat dia melihat Yi Beihang sekali lagi. Sosoknya melintas dan muncul tepat di depan Yi Beihang. Dia mengayunkan pedang abadi ke arah tengkorak pria itu. Ayah, hati-hati. Melihat ini, ekspresi cantik Yi Xiaotang tenggelam, dan dia berteriak. Beberapa saat yang lalu, dia khawatir pada Huang Xiaolong. Dia ingin memohon ampun atas namanya, tetapi sekarang, dia khawatir ayahnya akan dibunuh oleh leluhur primal yang aneh. Begitu dia selesai berbicara, Yi Beihang terlempar oleh ki pedang abadi milik Huang Xiaolong. Jubahnya tercabik-cabik oleh ki pedang, dan jubah yang melambangkan kewenangan Patriark Blue Heaven Crit yang telah utuh selama puluhan ribu tahun berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Semua orang menatap kosong ke arah sosok Yi Beihang yang menyedihkan. Jubah Patriark sekarang, bab 2832, asal-usul kredo langit biru. Bab 2832, asal-usul kredo langit biru. Wajah Yuseng dan Fang Jing berubah, dan ketakutan meliputi mereka saat melihat pecahan jubah Yi Beihang. Mereka tahu bahwa jubah Patriark adalah artefak Dao Agung tingkat puncak, dan ditempa oleh energi kosmos Yi Beihang. Jauh lebih kuat daripada artefak Dao biasa, tetapi serangan Huang Xiaolong berhasil mencabik-cabiknya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka menerima serangannya, bukankah itu berarti? Tepat saat Yi Beihang terkena pedang Huang Xiaolong, 3 sosok melesat ke langit. Mereka adalah Yan San, Wang Jin, dan He Yugui yang telah dikalahkan oleh Huang Xiaolong. Baju zirah Yan San telah lama hancur oleh api nirwana, dan 2 baju zirah lainnya tertutup debu. Wang Jin menatap Huang Xiaolong dengan panik dan takut. Meskipun ia mencoba mengalirkan energi kosmosnya untuk menekan luka-lukanya, tatapan takut di matanya mengkhianati usahanya untuk bersikap berani. Energi destruktif dari kekuatan nirwana menggerogotinya, dan ia merasa seolah-olah berada tepat di depan gerbang neraka. Sebagai seorang Dao yang mulia, sungguh tidak masuk akal baginya untuk merasa seperti itu. Lagi pula, dia tidak seharusnya mati. Setidaknya tidak di tangan leluhur primal. Meski begitu, itulah perasaan yang dia dapatkan. Wang Jin dan He Yugui menatap mata Huang Xiaolong, dan seperti Yan San, mereka gagal menyembunyikan rasa takut di hati mereka. Ketika mereka bergandengan tangan untuk melawan anak itu, seolah-olah mereka sedang berhadapan langsung dengan seorang Dao Zun ketiga. Tidak, kekuatan yang dimiliki Huang Xiaolong bahkan lebih kuat dari Dao Zun ketiga biasa. Tubuh fisiknya bahkan lebih kuat dari mereka. Mengenai energi kosmosnya, sudah jelas bahwa itu jauh lebih unggul dari mereka. Mereka tak habis pikir bagaimana seorang leluhur purba kebangkitan ketiga bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Mereka menatap Huang Xiaolong dengan tatapan kosong, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Sebuah keraguan terbentuk di hati mereka. 3 Dao Venerable sedang meringkuk ketakutan di hadapan leluhur primal kebangkitan ketiga. Dari kejauhan, para ahli dari Blue Heaven Crit tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Mereka berdiri di sana dengan tenang saat dunia tampak sunyi. Suara yang memekakkan telinga memecah kesunyian saat Yi Beihang merobek tanah. Dibandingkan sebelumnya, Yi Beihang jauh lebih malu dibandingkan yang lain. Ketakutan di hatinya beberapa kali lebih besar daripada yang lain. Huang Xiaolong, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Yi Beihang tergagap. Semua orang tidak percaya apa yang mereka dengar. Tertawa terbahak-bahak, Huang Xiaolong mencibir, bukankah kau bilang akan membunuhku? Yi Beihang, bukankah kau bilang aku tidak akan mendapat kesempatan untuk memohon belas kasihan bahkan jika aku mau? Wajah mereka memerah karena malu. Yan San, ketika kau menawarkan hadiah untuk menangkapku, apakah kau pikir ini akan menjadi akhirmu? Ketika kau memusnahkan berbagai kekuatan dan membunuh banyak murid untuk memaksaku keluar, apakah kau meramalkan akhir seperti itu? Huang Xiaolong melotot ke arah Yan San dan mendengus. Wajah Yan San berubah sangat jelek. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh, karena akhirnya kau bertanya apa yang kuinginkan, aku akan nyatakan syaratku. Aku ingin Blue Heaven Crit mengumpulkan para leluhur di bawahmu dan meminta maaf kepadaku di depan umum. Ekspresi mereka berubah dalam sekejap. Mengumpulkan semua orang di bawah mereka untuk meminta maaf kepada leluhur primal kebangkitan ketiga. Selain itu, aku ingin setengah dari harta karunmu. Huang Xiaolong menambahkan. Ekspresi mereka semakin tenggelam, setengah dari perbendaharaan Blue Heaven Dao Crit. Terakhir, aku ingin kalian menyerahkan Yan San kepadaku. Aku akan memperlakukannya dengan cara apapun yang aku suka, seru Huang Xiaolong. Wajah mereka berkerut saat dia menyatakan syarat terakhirnya. Terutama wajah Yan San, yang wajahnya lebih gelap dari hitam. Dia kemudian tertawa gila, kau ingin kami meminta maaf di depan umum kepada leluhur primal belaka beserta setengah dari harta karun. Apa kau tertipu? Apa kau benar-benar berpikir aku akan tunduk padamu hanya karena kau berkata begitu? Hahaha. Huang Xiaolong, kau pikir kau siapa? Tidak peduli apa, kau hanyalah leluhur primal. Apa kau benar-benar berpikir Blue Heaven Crit kita tidak berdaya di hadapanmu? Niat membunuh terpancar di matanya, kita belum mengaktifkan asal-usul kepercayaan kita. Saat kita melakukannya, kau akan mati meskipun kau 10 kali lebih kuat. Benar sekali, asal-usul Dao mereka adalah senjata terkuat yang mereka miliki.
Setiap kepercayaan menghasilkan asal-usul Dao mereka sendiri, dan itu adalah senjata terkuat mereka. Seorang Dao yang mulia mungkin akan jatuh, tetapi asal-usul Dao mereka abadi. Itulah fondasi kekuatan mereka dan memastikan bahwa suatu keyakinan akan mampu tetap berkuasa. Asal-usul Dao akan merangsang hukum Dao Agung ketika dikumpulkan oleh para murid selama proses kultivasi mereka. Ketika itu terjadi selama ratusan ribu tahun, asal-usul Dao akan lahir. Dengan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seseorang hanya dapat membayangkan seberapa kuat asal-usul Dao suatu kredo Dao. Huang Xiaolong, wajah Yi Beihang menjadi muram, dan dia mendengus, jangan coba-coba. Jika kamu berbalik dan pergi sekarang, kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa di sini hari ini. Kalau tidak, kami tidak keberatan menggunakan semua yang kami miliki untuk mengaktifkan asal-usul Dao. Jika itu terjadi, kamu tidak akan bisa hidup lebih lama dari hari ini. Tentu saja, akan menghabiskan banyak sumber daya bagi mereka untuk melakukan itu. Tidak akan mudah untuk membunuh makhluk seperti Huang Xiaolong. Karena itu, skenario terbaiknya adalah Huang Xiaolong pergi diam-diam. Senyum sinis terbentuk di bibir Huang Xiaolong. Biarkan aku pergi, membunuhku dengan asal-usul Daomu. Baiklah, karena kamu sangat menghargai dirimu sendiri, aku ingin setengah dari asal-usul Daomu. Apa? Wajah semua orang di Blue Heaven Crit berubah ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Asal-usul Dao adalah akar dari kredo mereka, dan bahkan seluruh perbendaharaan tidak dapat dibandingkan dengan setengah dari asal-usul Dao. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima kondisinya? Karena tidak ada hal lain yang perlu kita bicarakan, pergilah ke neraka. Geram Yansan, Patriark, kita harus mengalahkannya berapapun harga yang harus kita bayar. Yi Beihang menganggukkan kepalanya dengan marah, dan dia memberi isyarat kepada Wang Jin dan He Yugui untuk membantunya. Sinar cahaya mengelilingi mereka berempat saat energi kosmos mengalir ke bagian terdalam dari keyakinan itu. Seluruh area mulai bergetar saat kekuatan mengerikan turun ke daratan. Tekanan yang ditimbulkannya begitu berat sehingga semua orang merasa sulit bernapas. Bab 2833, apakah ini bakatmu yang sesungguhnya? Bab 2833, apakah ini bakatmu yang sesungguhnya? Kekuatan yang datang dari kedalaman kredo itu bagaikan ban raksasa yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Untuk sesaat, semua yang ada di bawah langit tampak kehilangan kekuatannya. Yu Sheng, Fang Jing, dan semua orang yang hadir diliputi keterkejutan. Kekuatan asal-usul Dao jauh lebih kuat dari apa yang pernah mereka bayangkan. Jika kekuatan yang ditunjukkan Huang Xiaolong sebelumnya membuat mereka merasa lebih kecil dari seekor semut, maka kekuatan asal-usul Dao membuat mereka merasa seperti setitik debu di dunia agung. Memang, di hadapan asal-usul Dao, bahkan para yang mulia Dao seperti Yi Beihang dan Wang Jin merasa tidak berarti. Asal-usul Dao langit biru terlalu menakutkan. Wajah cantik Fang Jing berubah menjadi terkejut, belum lagi Dao Zun tingkat pertama, bahkan Dao Zun tingkat ketiga pun tidak akan mampu menahan tekanan itu. Yu Sheng kemudian menambahkan, dengan empat yang mulia Dao dan asal-usul Dao, Huang Xiaolong harus meninggalkan hidupnya hari ini. Dia akan mati tanpa mayat yang lengkap. Tidak akan ada yang tersisa. Itu karena dia yakin bahwa sekuat apapun Huang Xiaolong, dia tidak akan mampu menahan kekuatan gabungan mereka berempat yang mendapat bantuan asal-usul Dao. Aku khawatir Huang Xiaolong masih menyembunyikan beberapa rahasia. Fang Jing mengerutkan kening, dia sama sekali tidak terlihat khawatir. Yu Sheng menggelengkan kepalanya, bahkan jika dia memiliki beberapa rahasia, dia tidak akan mampu menahan serangan mereka. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa melawan asal-usul Dao. Huang Xiaolong terlalu sombong. Mereka memberinya jalan keluar sebelumnya, dan dia memilih untuk menerobos gerbang neraka. Hehe, sudah terlambat bahkan jika dia ingin meminta maaf dan pergi sekarang. Kekuatan asal-usul Dao telah memenuhi Blue Heaven Crit. Jejak hukum Dao berjejer di langit, dan menghalangi dunia luar. Huang Xiaolong tidak dapat melarikan diri meskipun dia ingin. Fang Jing menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi rumit. Dia harus mengakui bahwa bakatnya luar biasa, tetapi dia harus meninggalkan hidupnya. Jika dia bisa menahan amarahnya dan memilih mundur, dia pasti bisa kembali saat dia sudah cukup kuat. Setelah menjadi Dao Venerable, Blue Heaven Crit pasti akan tunduk padanya tidak peduli seberapa sombongnya dia. Sayang sekali, sayang sekali. Keempatnya terus memanggil asal-usul Dao. Kekuatan asal-usul Dao bagaikan lautan tak berujung, dan berhasil mengejutkan Huang Xiaolong. Namun, keterkejutannya segera berubah menjadi kegembiraan. Meskipun kekuatan asal-usul Dao lebih kuat dari yang diharapkannya, jika dia berhasil memurnikan setengahnya, dia akan dapat memasuki alam leluhur primal kebangkitan keempat. Tetesan esensi darah Huang Long mungkin kuat, tetapi dia hanya memiliki satu tetes. Asal-usul Dao berbeda. Itu adalah sesuatu yang telah dikumpulkan oleh kredo selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan sepersepuluhnya akan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Akhirnya mereka berempat berhasil membangkitkan asal-usul Dao sepenuhnya. Huang Xiaolong, pergilah ke neraka. Yansan tertawa dengan nada menyeramkan dan melotot padanya. Sekarang setelah mereka berempat telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan asal-usul Dao, Huang Xiaolong perlu menekan asal-usul Dao jika dia ingin mengalahkan mereka. Akan tetapi, apakah dia benar-benar mampu menekan asal mula Dao langit biru? Itu benar-benar mustahil menurut Yan San dan yang lainnya. Belum tentu, wajah Huang Xiaolong tampak sangat tenang. Kenapa kau masih saja berusaha mempertahankan kelakuanmu itu? Kau akan segera mati. Yan San mencibir. Kau mungkin punya beberapa trik tersembunyi, dan kau bisa memamerkannya sekarang. Kalau tidak, kau akan mati dengan penyesalan. Huang Xiaolong menatap rune Dao di atasnya dan tersenyum. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya hari ini. Dia sudah menduga mereka akan mengaktifkan asal-usul Dao jauh sebelum dia memulai serangannya.
Menurut rencananya, dia akan menggunakan asal-usul Dao untuk mempertajam dan meningkatkan hukum Dao agungnya. Dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk melunakkan jiwa Dao dan takdir sucinya. Dia mungkin telah menerima baptisan dari cahaya nirwana 3 kali di masa lalu, tetapi dia membutuhkan kekuatan asal-usul Dao untuk mempertajam atributnya. Satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah asal-usul Dao dari Blue Heaven Crit. Begitu dia selesai berbicara, jiwa Dao dalam tubuhnya muncul. Jiwa Dao abadi agung tingkat keempat muncul di depan mata mereka. Energi Dao agung yang tak terlupakan memenuhi daratan. Itu adalah jiwa Dao abadi yang agung pada tahap penyelesaian agung. Begitu jiwa Dao Huang Xiaolong muncul, Yu Sheng tersentak kaget. Yi Xiaotang dan Fang Jing sama terkejutnya. 3 Dao Zun lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Ada banyak sekali jenius di sepanjang sejarah dunia suci Tuo Ilahi, tetapi bahkan saat itu, jumlah jenius dengan jiwa Dao yang menempati peringkat 5 teratas mungkin dapat dihitung dengan satu tangan. Jiwa Dao naga tertinggi Xuan Huang dan jiwa Dao asal jahat muncul pada saat yang sama. Apa? Jiwa Dao naga tertinggi Xuan Huang dan jiwa Dao asal jahat. 3 jiwa agung Dao, Yu Sheng, Fang Jing, Yi Beihang, Yan San, dan semua orang lainnya diliputi keterkejutan. 12 Saint Fei tingkat tinggi muncul. 12 Saint Fei tingkat tinggi. Kaki Yu Sheng melemah saat ia jatuh ke tanah. Mereka yang berdiri di sekitarnya merasakan teror merayapi hati mereka. Dalam kepercayaan dunia suci Tuo Ilahi, seseorang akan menjadi jenius di antara para jenius jika mereka memiliki 8 takdir suci tingkat tinggi. Mereka yang memiliki 9 takdir suci adalah para jenius di generasi mereka, dan hanya 6 orang yang cukup berbakat untuk memiliki 10 takdir suci tingkat tinggi. Tidak pernah ada kasus seseorang dengan 11 takdir suci tingkat tinggi. Sekarang, Huang Xiaolong benar-benar mengungkapkan fakta bahwa ia memiliki 12 Saint Fei tingkat tinggi. Mereka bersinar terang di atasnya, dan mereka dari Blue Heaven Crit merasakan sakit yang tajam di mata mereka. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. 3 jiwa Dao agung, dan 12 Saint Fei tingkat tinggi. Yi Xiaotang bergumam. Dia benar-benar tercengang. Ini seharusnya bakatnya yang sebenarnya. Tidak ada yang bergerak. Bahkan mereka yang ingin membunuh Huang Xiaolong sebelumnya berdiri mematung di tempat. Bab 2834, Permohonan Maaf di Depan Publik. Bab 2834, Permohonan Maaf di Depan Publik. Yi Beihang, Wang Jin, He Yugui, dan Yan San saling memandang dan melihat kengerian di mata masing-masing. Kali ini, tidak ada cara bagi mereka untuk menghentikannya. Yi Beihang mundur saat dia melihat kekuatan Huang Xiaolong. Bisakah kita benar-benar membunuh keberadaan seperti itu? Yi Beihang yang sangat percaya diri dengan kekuatan asal-usul Dao, mulai meragukan dirinya sendiri. Jika kita gagal membunuh Huang Xiaolong, bukankah itu berarti Blue Heaven Crit kita akan? Bukan hanya Yi Beihang, tetapi 3 orang lainnya memikirkan hal yang sama. Yan San benar-benar merasa menyesal. Ia akhirnya menyesali tindakannya membunuh para murid dari berbagai tanah suci. Ia akhirnya berpikir bahwa menganiaya Huang Xiaolong mungkin merupakan hal yang salah. Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya ke arah mereka berempat dan berkata, Yi Beihang, bergeraklah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan mereka berempat? Ekspresi Yi Beihang mendung, namun dia tidak bergerak. Huang Xiaolong, jika kau bersumpah untuk tidak mempersulit Blue Heaven Crit-ku, kita bisa melupakan dendam kita dan membiarkanmu pergi, Yi Beihang menyatakan setelah berpikir beberapa saat. Sedangkan untuk tanah suci di sekitarnya, kami dapat memberikan kompensasi kepadamu. Blue Heaven Crit kami akan memberimu beberapa puluh juta koin Dao. Puluhan juta koin Dao Tuo Ilahi. Banyak tanah suci menganggap jumlah itu sangat besar. Huang Xiaolong tersenyum acuh tak acuh, sudah kubilang sebelumnya, dan akan kuulangi sekali lagi. Aku bersedia pergi jika kau meminta maaf di depan umum. Serahkan setengah perbendaharaan dan asal-usul Daomu, beserta Yan San. Wajah Yi Beihang, Yan San, Wang Jin, dan He Yugui berubah sangat tidak sedap dipandang. Yan San meraung marah, Huang Xiaolong, apakah kau benar-benar berpikir kami tidak bisa membunuhmu? Jadi bagaimana jika kau memiliki 3 jiwa Dao Agung dan 12 Saint Fei tingkat tinggi? Kau hanyalah leluhur primal kebangkitan ketiga. Jika kami berempat bergandengan tangan dan mengerahkan seluruh kekuatan asal Dao, kami akan membunuhmu di tempatmu berdiri. Yan San berkata kepada Yi Beihang, Patriark, Huang Xiaolong sudah keterlaluan. Mari kita bergandengan tangan untuk mengaktifkan asal-usul Dao dan membunuhnya. Yi Beihang menarik napas panjang, dan dia melotot ke arah Huang Xiaolong. Jika kamu menyesali tindakanmu sekarang, kita akan berhenti di sini. Belum terlambat bagimu untuk pergi. Puluhan juta koin Dao bukanlah jumlah yang sedikit. Bukannya mustahil bagi mereka untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan semua ketua klan dari daerah sekitar, tetapi mustahil bagi mereka untuk menyerahkan Yan San. Benar-benar gila bagi Huang Xiaolong untuk meminta setengah dari perbendaharaan dan asal-usul Dao. Huang Xiaolong tersenyum acuh tak acuh dan tetap diam. Bagi yang lain, beberapa juta koin Dao adalah jumlah yang sangat besar. Namun, itu hanyalah setetes air di lautan bagi Blue Heaven Crit. Harta karun yang mereka peroleh ketika mereka menghancurkan tanah suci di sekitarnya jauh lebih berharga daripada puluhan juta. Terus terang saja, mereka mencoba mengusir pengemis dengan uang sebanyak itu. Jiwa Dao di atas Huang Xiaolong bersinar terang, dan energi Dao Agung yang tak terbatas mengalir ke Huang Xiaolong. Sinar cahaya memancar dari takdir orang suci saat kekuatan langit dan bumi melonjak dalam tubuhnya. Dia mungkin tidak menjawab, tetapi tindakannya sudah menjelaskannya. Wajah Yi Beihang berubah sangat tidak sedap dipandang. Patriark, kami, gumam Wang Jin. Bunuh, geram Yi Beihang.
Karena Huang Xiaolong bersikeras ingin bertarung dengan mereka, mereka hanya bisa memilih menggunakan segala yang mereka punya untuk melenyapkan ancaman itu. Seluruh tubuh Yi Beihang diselimuti cahaya, dan hukum Grand Dao memenuhi langit. Energi kosmosnya mengalir keluar dari tubuhnya tanpa henti. Yan San tidak menahan diri dan mengerahkan segenap kemampuannya. Wang Jin dan He Yugui hanya bisa bekerja sama dan bergandengan tangan untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan asal Dao untuk menghadapi Huang Xiaolong. Namun, mereka terkejut dengan serangan mendadak Huang Xiaolong. Ia muncul di hadapan mereka dalam sekejap, dan kekuatan es dan api yang absolut menyatu di sekitar tinjunya. Sinar yang menyilaukan menembus langit saat langit berubah warna. Mereka yang telah mundur saat asal-usul Dao muncul dapat merasakan kekuatan mengerikan dari es dan api absolut dari kejauhan. Ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Jika mereka terkena serangan sekuat itu, bukankah itu berarti tidak seorang pun berani membayangkan akhir mereka? Wah, suara keras terdengar di langit. Dengan bantuan asal-usul Dao, Yi Beihang dan yang lainnya berhasil menahan pukulan Huang Xiaolong. Gletser dan lautan api yang muncul di langit hancur terhempas. Huang Xiaolong dan keempat Dao Venerable mundur beberapa langkah. Seimbang sekali. Apa? Yi Xiaotang dan yang lainnya berteriak ketakutan ketika mereka melihat hasil bentrokan itu. Meskipun ada 4 Dao Venerable yang bergandengan tangan dan meminjam kekuatan asal-muasal Dao, mereka hanya mampu menandingi Huang Xiaolong. Hasil ini benar-benar melampaui harapan semua orang. Yi Beihang, Yan San, Wang Jin, dan He Yugui juga terkejut. Mereka tidak percaya betapa kuatnya anak yang berdiri melawan mereka. Teriakan penuh semangat bergema di langit saat mereka masih terjebak dalam keadaan terkejut. Lagi. Kekuatan penghancur yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan surga melanda dunia. Ledakan keras memenuhi telinga mereka yang hadir. Langit berguncang, dan bumi pun bergetar. Blue Heaven Crit tampaknya berada di ambang perpecahan saat retakan mulai muncul di sepanjang pegunungan. Batu-batu runtuh dan sungai-sungai mengering. Istana-istana mulai runtuh, dan para pengikut Blue Heaven Crit yang menyaksikan dari kejauhan menarik napas dingin. Mereka memanggil artefak mereka untuk melindungi diri, tetapi mereka terlalu lemah untuk menahan gelombang kejut dari bentrokan itu. Setelah terjatuh, mereka segera berkumpul dalam sebuah lingkaran sambil bergandengan tangan dengan putus asa untuk menahan benturan. Mereka adalah satu-satunya yang terkejut. Keempat Dao Zun yang menyerang Huang Xiaolong tercengang. Awalnya mereka seimbang, tetapi seiring berjalannya pertempuran, Huang Xiaolong menjadi semakin kuat. Kekuatannya tampaknya tidak ada habisnya. Lambat laun, Huang Xiaolong berhasil unggul. Beberapa hari kemudian, Blue Heaven Crit memberi perintah untuk mengumpulkan para patriark dari berbagai tanah suci di sekitar mereka. Ketika berbagai faksi tengah menebak-nebak niat dari Blue Heaven Crit, Yi Beihang meminta maaf kepada Huang Xiaolong, leluhur primal kebangkitan ketiga, atas nama kredo tersebut. Para leluhur yang hadir terkejut, bingung, dan heran. Tidak lama kemudian, Blue Heaven Crit menunjuk kepala aula istana baru untuk menggantikan Yan San yang telah menghilang. Seolah-olah dia telah menghilang begitu saja. Bab 2835, Leluhur Primal Kebangkitan keempat. Bab 2835, Leluhur Primal Kebangkitan keempat. Patriark Blue Heaven Crit, Yi Beihang, benar-benar meminta maaf kepada Huang Xiaolong. Bukankah Blue Heaven Crit menawarkan hadiah karena menangkapnya sebelumnya? Apa yang terjadi? Mungkinkah dia putra seorang ahli super? Dia bahkan mungkin tuan muda atau Crit yang lebih kuat. Kalau tidak, mengapa Yi Beihang meminta maaf padanya? Itu pastilah masalahnya, mengapa Yi Beihang harus meminta maaf kepada leluhur primal kebangkitan ketiga. Selain itu, Yan San tampaknya telah menghilang. Mungkinkah dia diculik oleh senior yang berdiri di belakang Huang Xiaolong? Saya mendengar bahwa selama beberapa hari terakhir, Yi Beihang dan beberapa master aula lainnya mengaktifkan asal-usul Dao dari Blue Heaven Crit. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan seseorang, sekarang saya melihatnya, itu pasti dengan senior yang mendukung Huang Xiaolong. Mereka mungkin kalah, dan harus meminta maaf kepada Huang Xiaolong. Kudengar banyak ahli dari Blue Heaven Crit datang untuk menyaksikan pertempuran yang mengguncang dunia. Sayang sekali, Yi Beihang mengeluarkan perintah untuk tidak menyebarkan hasil pertempuran itu. Para leluhur di seluruh wilayah bergosip satu sama lain selama berhari-hari, dan segudang spekulasi memenuhi pikiran mereka. Mereka terkejut dengan perubahan sikap Yi Beihang yang tiba-tiba, tetapi banyak dari mereka yang mengira bahwa ada ahli misterius yang mendukung Huang Xiaolong secara diam-diam. Tanah suci iblis suci yang telah berdiri tegak selama bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya dihancurkan tidak lama setelah mereka menyampaikan permintaan maaf. Tanah suci Saint Devil adalah tanah suci nomor 1 di Gua Surgawi Saint Devil, dan guru sekte mereka, Sudong, adalah seorang ahli Dao Venerable setengah langkah. Ditambah fakta bahwa Sujian adalah murid Yan San, mereka memiliki dukungan yang cukup kuat. Ketika mereka dihabisi dalam semalam, banyak orang terkejut. Para ahli yang ditempatkan di sekitar sana benar-benar yakin bahwa ada ahli tertinggi yang mendukung Huang Xiaolong secara rahasia. Dia pasti orang yang akan memusnahkan tanah suci Saint Devil. Setiap orang yang mendambakan perbendaharaan abadi merasa takut dengan perubahan yang tiba-tiba itu sehingga mereka kehilangan pikiran terhadapnya. Ada banyak tanah suci yang mencoba mendekati tanah suci Changqiong setelah kejadian itu, dan banyak juga yang bersedia bergabung dengan aliansi mereka. Saat semuanya berakhir, Huang Xiaolong duduk di kehampaan di sekitar gua abadi, dan dia memandangi botol giok di tangannya dengan gembira. Botol giok itu diisi dengan asal-usul Dao Blue Heaven Crit. Berisi setengah dari asal-usul Dao Blue Heaven Crit. Dia telah menggunakan kekuatan absolut untuk menekan Yi Beihang dan yang lainnya, dan mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada tuntutannya ketika mereka kalah dalam pertempuran.
Dia tidak hanya menangkap Yan San, dia juga memperoleh setengah asal-usul Dao Blue Heaven Creed. Tentu saja, dia juga mendapatkan setengah dari perbendaharaan mereka. Asal-usul Blue Heaven Creed Dao terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika aku berhasil menyempurnakannya, Huang Xiaolong tidak dapat menahan kegembiraannya saat memikirkannya. Dia pasti akan menerobos ke alam leluhur primal kebangkitan keempat. Dia bahkan mungkin mencapai pertengahan atau akhir alam leluhur primal kebangkitan keempat. Awalnya, rencana Huang Xiaolong adalah mencari Huang Long Armor di Dragonfish Creed. Sekarang, ia memutuskan untuk menyempurnakan Dao Origin sebelum mencoba hal lain. Selain itu, dialah satu-satunya orang yang mampu memperoleh Huang Long Armor. Dia tidak takut ada orang yang akan mengalahkannya. Setelah tenang, Huang Xiaolong membuka botol giok itu. Asal-usul Dao melayang ke udara. Huang Xiaolong mengedarkan garis darah Huang Long miliknya, dan seekor naga raksasa melayang di udara di belakangnya. Dengan membuka mulutnya, naga itu menghisap asal-usul Dao. Hukum Dao Agung, energi Dao Agung, dan energi kosmos mengalir deras ke dalam tubuh Huang Xiaolong dalam aliran yang tak berujung. Bahkan dengan fisiknya yang luar biasa kuat, dia masih terpana oleh kekuatan asal-usul Dao. Huang Xiaolong menstabilkan kondisinya saat ia mulai memurnikan energi dalam tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat seiring berlalunya tahun. Saat Huang Xiaolong sedang menyendiri untuk menyempurnakan asal-usul Dao, berita yang menggemparkan banyak wilayah mulai tersebar. Kudengar putra pencipta, Huang Shuai, telah mencapai batas alam leluhur primal. Dia bersiap untuk menyerbu alam Dao mulia. Yang mulia Huang Shuai, memiliki bakat yang luar biasa. Ia memasuki alam leluhur primal kebangkitan ke-9 beberapa ratus tahun yang lalu. Dalam waktu yang singkat, ia mencapai puncak alamnya saat ini. Tidak heran ia adalah jenius nomor 1 di dunia suci Tuo ilahi kita. Saya mendengar bahwa Yang mulia Huang Shuai memiliki 2 jiwa Dao yang hebat. Dia memiliki 10 Saint Fei tingkat tinggi, dan dia berhasil membangkitkan garis keturunan Huang Longnya. Yang mulia Huang Shuai, secara pribadi dilindungi oleh Yang mulia Dao Ikan Naga. Yang mulia Dao Ikan Naga berencana untuk menggunakan energi kosmosnya untuk membantu Yang mulia naik ke alam Yang mulia Dao. Dia bukan satu-satunya. Para Dao yang mulia dari aliran kepercayaan super lainnya juga menawarkan diri untuk melakukan hal yang sama. 10 Dao yang mulia tingkat puncak. Dengan 10 dari mereka, penciptaan dunia kecilnya akan sempurna. Tidak mungkin ada orang yang akan melampaui levelnya di masa depan. Karena Huang Shuai merupakan putra penciptaan yang diakui publik di dunia suci Tuo ilahi, setiap berita yang terkait dengannya tersebar ke seluruh dunia. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di dalam gua abadi-abadi, sesosok tubuh perlahan berdiri. Kekuatan leluhur primal memenuhi tanah. Tak lain dan tak bukan adalah Huang Xiaolong, yang telah menyelesaikan penyempurnaan asal-usul Dao. Dia tidak hanya berhasil menyelesaikan penyempurnaan, tetapi juga mencapai puncak pertengahan alam leluhur primal kebangkitan keempat. Setelah mencapai alam leluhur primal kebangkitan keempat dan mengalami kesengsaraan keempat, fisik Dao Agungnya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan jika ada 2 Blue Heaven Creed, mereka tidak akan mampu memperlambatnya. Jika Yi Beihang, Wang Jin, dan yang lainnya tahu bahwa dia hanya berhasil mencapai alam leluhur primal kebangkitan keempat, mereka mungkin akan mati ketakutan. Orang harus tahu bahwa asal-usul Dao terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setengahnya lebih dari cukup bagi leluhur primal kebangkitan ketiga untuk menjadi setengah langkah Dao yang mulia. Meski begitu, Huang Xiaolong nyaris tidak berhasil memasuki level kultivasi berikutnya. Huang Xiaolong, dasar brengsek, cepat keluarkan aku. Yan San berteriak marah seperti yang telah dilakukannya selama 10 tahun terakhir. Bab 2836, segera memulai perjalanan. Bab 2836, segera memulai perjalanan. Mendengar teriakan yang datang dari Immemorial Grand Arai, seringai terbentuk di bibir Huang Xiaolong. Yan San, yang telah ditekan oleh susunan itu, telah menghantamnya selama 10 tahun. Rambutnya berantakan dan matanya merah. Dia tidak lebih dari orang gila saat itu. Dia tidak bisa melarikan diri, dan dia tidak bisa menahan ki pedang kuno yang keluar dari formasi itu. Hidupnya bagaikan neraka. Meskipun pedang ki abadi tidak dapat menghancurkan tubuh fisiknya, ia memiliki kekuatan untuk mengiris jiwa Dao-nya. Ketidakpedulian Huang Xiaolong membuat Yan San semakin marah dan dia menggeram, Huang Xiaolong, aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong begitu aku pergi. Aku sudah mendengar ini berkali-kali dari banyak orang, tetapi sayangnya bagi mereka semua, aku masih hidup. Jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri. Aku akan membunuhmu dan memurnikan energi kosmosmu segera. Kilatan melintas di mata Huang Xiaolong. Yan San tertegun, tetapi dia mulai tertawa terbahak-bahak, kau, membunuhku. Huang Xiaolong, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat membunuhku? Kau pikir kau siapa? Dewa penciptaan. Seorang Dao yang mulia seharusnya tidak bisa dihancurkan. Hanya Dewa pencipta yang mampu membunuh seorang Dao yang mulia. Mengenai jenis batasannya, hanya batasan tingkat penciptaan terkuat yang mampu membunuh seorang yang mulia Dao. Ketika Yan San mendengar bahwa Huang Xiaolong ingin membunuhnya, dia mencibir dalam hati. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak peduli dengan pria itu. Orang lain mungkin tidak dapat membunuh Dao Venerable, tetapi dia berbeda. Setelah menerobos ke alam leluhur primal kebangkitan keempat dan melewati kesengsaraan keempat, energi kosmosnya mengalami lompatan besar ke depan. Jika hal itu terus berlanjut, dunia kecil di dalam tubuhnya mungkin akan berubah menjadi dunia besar saat ia memasuki alam Dao mulia. Ia akan berada di level yang sama dengan Dewa Penciptaan. Saat dia membentuk dunia besar, membunuh Dao Venerable bukanlah hal sulit.
Tentu saja, dia tidak akan repot-repot menjelaskan dirinya kepada Yan San. Huang Xiaolong, jika kau melepaskanku sekarang, aku akan bersumpah untuk tidak mencarimu lagi. Lagi pula kau tidak bisa menjebakku di sini selamanya. Menggunakan formasi agung abadi untuk menjebakku di sini akan menguras banyak energi spiritualmu. Lagi pula kau tidak akan bisa membunuhku. Kau akan kehilangan banyak hal jika kau memilih melakukan ini. Yan San berusaha membangkitkan simpatinya. Aku akan menyetujui persyaratan apapun yang kau ajukan, dan aku bisa melayanimu selama 10.000 tahun. Yan San melanjutkan. Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh. Kondisinya memang sedikit menggiurkan. Lagi pula, mendapatkan bawahan Dao Venerable Realm selama 10.000 tahun sudah cukup hebat. Meski begitu, sumpah mungkin tidak dapat membatasi Yan San. Para Dao yang mulia dapat menggunakan energi kosmos dalam tubuh mereka untuk mengeluarkan sumpah yang dibentuk dengan esensi darahnya. Karena itu, tidak mungkin Huang Xiaolong mempercayai Yan San untuk melakukan apa yang dikatakannya. Memang benar dia akan menggunakan banyak sekali energi spiritual untuk membuat Yan San terperangkap dalam formasi itu, tetapi berkat garis keturunan Huang Long-nya, energi spiritual tidak pernah menjadi masalah. Yan San sangat marah melihat reaksi Huang Xiaolong dan dia menghujani kutukan pada ke-18 generasi leluhurnya. Saat Yan San sedang memomel, Huang Xiaolong melayangkan pukulan ke dadanya saat kekuatan nirwana menelan Yan San. Teriakan mengerikan keluar dari bibirnya. Setelah melewati kesengsaraan keempat, kekuatan nirwana Huang Xiaolong tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum Huang Xiaolong berhasil, Yan San seperti semut kecil di depannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa lebih menyakitkannya sekarang. Setelah dia terpental, Huang Xiaolong muncul di hadapan Yan San dan melayangkan pukulan lain ke dadanya. Setiap pukulannya dipenuhi dengan kekuatan nirwana, dan Huang Xiaolong menggunakan garis darah Huang Long untuk menyiksa Yan San. Teriakannya dapat terdengar di setiap sudut gua abadi-abadi, dan bulu kuduk para kilin berdiri tegak. Untungnya, semua orang telah meninggalkan gua abadi-abadi dan menuju kota Changqiong. Jika mereka mendengar teriakan Yan San, mereka tidak akan bisa tidur selama berhari-hari. Huang Xiaolong menyiksa Yan San selama beberapa hari, dan dia baru berhenti setelah itu. Akhirnya, Yan San menangis terseduh-seduh. Yan San, seorang yang mulia Dao tertinggi, kepala Aula Blue Heaven Crit, dan tokoh terkemuka di wilayah tersebut dipukuli sedemikian rupa hingga ia menangis. Kilin api dan es abadi tercengang ketika melihat air matanya. Mereka telah mengikuti Yang Mulia Dao abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan itulah pertama kalinya melihat seorang Yang Mulia Dao disiksa sedemikian rupa hingga ia menangis. Kalau berita itu sampai tersebar, seluruh dunia suci Tuo Ilahi akan gemetar. Huang Xiaolong, aku tidak akan melakukannya lagi, tolong berhenti. Yan San menangis sambil memohon Huang Xiaolong untuk berhenti. Dia memohon sambil menangis. Betapa menderitanya seorang Yang Mulia Dao jika ia harus memohon kepada leluhur purba untuk menahan tangannya. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong muncul dari gua abadi bersama kilin api dan es. Begitu mereka keluar, mereka menatapnya dengan ekspresi aneh. Mereka dikelilingi oleh Pak Tua Changqiong, Fei Yanzi, Long Jianfei, dan Duan Feng saat mereka muncul. Semua orang mulai mengobrol dengan gembira tentang perubahan di Tanah Suci Changqiong dalam beberapa tahun terakhir. Huang Xiaolong telah mengasingkan diri selama ini, tetapi ada banyak Tanah Suci yang datang untuk bergabung dengan Aliansi Changqiong. Pada saat dia muncul, Aliansi Changqiong adalah kekuatan nomor 1 di Gua Surgawi Saint Devil. Bahkan, itu adalah aliansi terkuat di wilayah sekitarnya. Ada 11.000 leluhur primal dalam aliansi itu, dan jumlahnya sangat mengerikan. Perlu diketahui bahwa hanya ada 3.000 leluhur primal di Gua Surgawi Saint Devil. Huang Xiaolong menghela napas lega saat melihat perkembangan Tanah Suci Changqiong. Dia khawatir meninggalkan mereka, tetapi tampaknya dia bisa menuju Dragon Fish Crit dengan tenang. Tetapi untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk memperingatkan Yi Beihang, Wang Jin, dan He Yugui sebelum dia pergi. Apa, Xiaolong, apakah kau benar-benar berencana untuk pergi ke Gua Surgawi Ikan Naga? Pak Tua Changqiong bertanya kepada Huang Xiaolong segera setelah pesta berakhir. Fei Yanzi, Duan Feng, Fu Daosheng, dan Zhou Hong dikejutkan oleh keputusan mendadak itu. Xiaolong, aku ingin ikut. Saat Fei Yanzi berbicara, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan memotongnya, aku hanya akan membawa Long Jianfei dan Duan Feng. Dia tahu bahwa Fei Yanzi hanya ingin tetap di sisinya, tetapi Dragon Fish Crit terlalu berbahaya. Mencari Huang Long Armor adalah risiko besar, dan akan merepotkan baginya untuk mengikutinya. Long Jianfei dan Duan Feng berasal dari aliran kepercayaan tingkat puncak sebelum mereka pergi, dan mereka akan menjadi pemandu terbaik. Bab 2837, membocorkan berita. Bab 2837, membocorkan berita. Sebelum pergi, Huang Xiaolong menggunakan energi kosmosnya untuk menghilangkan racun penggerek yin di Fei Yanzi. Dia terkejut saat mengetahui bahwa racun itu mulai menghilang di bawah kekuatan energi kosmosnya. Racunnya berhasil dikeluarkan sepenuhnya dari tubuhnya setelah beberapa waktu. Fei Yanzi hampir melompat kegirangan. Racun penggerek yin telah mengganggunya selama bertahun-tahun, dan dia tidak dapat menggunakan energi Grand Dao-nya dalam pertempuran. Kultivasinya mandek selama ini, tetapi di akhirnya dapat membuat beberapa kemajuan. Akhirnya, racunnya hilang. Dia menghela napas lega saat racunnya menghilang. Xiaolong, terima kasih. Karena kegembiraan, Fei Yanzi memeluk Huang Xiaolong dan tersenyum bahagia. Huang Xiaolong berdeham dan terkekeh, tidak apa-apa. Tidak perlu bersikap sopan. Beruntung bagi mereka berdua, mereka adalah satu-satunya yang hadir. Jika Pak Tua Changqiong dan yang lainnya ada di sana, dia harus menahan ejekan mereka selama berhari-hari.
Kalau saja dia tahu bahwa energi kosmosnya punya kekuatan untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya, dia tidak akan menunggu begitu lama. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah fakta bahwa racun penggerek yin tidak mudah dinetralkan. Menurut Duan Feng dan Long Jianfei, para Dao Venerable biasa akan kesulitan melakukan apapun terhadap racun itu. Namun, dia mampu. Mungkinkah karena energi kosmos yang dimilikinya berbeda dari yang lain? Aku ingin tahu seberapa tinggi level dunia kecilku ini. Pikir Huang Xiaolong dalam hati. Seperti jiwa daunnya, dunia kecil di dalam tubuhnya terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatannya dari 1 sampai 10, dan 10 adalah tingkatan tertinggi yang bisa dicapai seseorang. Seiring dengan meningkatnya level dunia kecil, kemampuan energi kosmos yang dimilikinya pun ikut meningkat. Laju pertumbuhannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan peluangnya untuk berubah menjadi dunia besar pun jauh lebih besar. Di dunia suci Tuo Ilahi, hanya kepercayaan terkuat yang memiliki kemampuan untuk menguji dunia kecil dalam tubuh Dao yang mulia. Karena itu, dia tidak akan dapat mencapai kesimpulan dalam waktu dekat. Meskipun ia tidak dapat menentukan levelnya secara pasti, ia merasa mereka setidaknya harus berada pada level ke-7. Bahkan ada kemungkinan lebih tinggi. Menyebarkan racun penggerek Yin Fei Yanzi telah menyelesaikan kekhawatiran Huang Xiaolong. Ia tidak akan pernah merasa tenang jika ia gagal menyembuhkannya, karena mencari Raja Penggerek Yin akan sangat sulit di dunia suci Tuo Ilahi yang besar. Huang Xiaolong tinggal di tanah suci Changqiong selama sebulan lagi dan memberikan petunjuk kepada Fei Yanzi dan Pak Tua Changqiong. Pada saat yang sama, ia membahas masa depan tanah suci Changqiong. Huang Xiaolong merasa emosional ketika ia mulai membimbing lelaki tua itu. Rasanya seperti kemarin ketika ia menerima ajaran lelaki tua itu. Dalam beberapa ratus tahun, peran mereka terbalik. Sebulan kemudian, Huang Xiaolong memulai perjalanannya menuju Dragonfish Crit. Xiaolong, apakah kita akan bertemu lagi? Sebelum berpisah, Fei Yanzi bertanya dengan lembut saat matanya memerah. Huang Xiaolong tertegun sejenak, tetapi senyum terbentuk di wajahnya. Gadis bodoh, aku akan pergi ke Dragonfish Crit. Bukannya aku tidak akan kembali. Dalam beberapa ribu tahun, aku akan kembali. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dia pasti akan menerobos ke alam Dao yang mulia dalam 1000 tahun. Setelah menerobos alam Dao yang mulia, dia akan kembali. Tentu saja, ia membutuhkan sumber daya kultivasi yang cukup untuk mewujudkannya. Tanpa itu, tidak akan menjadi masalah seberapa kuat garis darah Huang Long miliknya. Ia tidak akan pernah bisa menerobos tanpa menggunakan harta yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia mendengar janjinya, matanya berbinar dan dia menganggukkan kepalanya perlahan. Selanjutnya, Huang Xiaolong mengucapkan selamat tinggal pada Pak Tua Changqiong dan Mozi. Meskipun 1000 tahun tidaklah lama, itu juga tidak bisa dianggap waktu yang singkat. Semua orang enggan untuk berpisah. Ayo pergi. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong, Long Jianfei, dan Duan Feng melompat ke udara dan mendarat di kilin abadi. Mereka menghilang dalam sekejap mata, dan satu-satunya yang mereka tinggalkan adalah 2 sinar cahaya. Saat siluet Huang Xiaolong menghilang, Fei Yanzi dan yang lainnya berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama. Mereka berdua bergerak sangat cepat, dan mereka meninggalkan gua surgawi Saint Devil dalam beberapa hari. Huang Xiaolong tidak langsung menuju ke Dragonfish Crit. Sebaliknya, ia pergi ke Blue Heaven Crit. Puluhan tahun yang lalu, dia telah menekan Yi Beihang dan beberapa orang lainnya. Dia tahu bahwa kebencian mereka terhadapnya telah mencapai puncaknya. Sekarang, dia perlu menyelesaikan masalah ini dari akarnya dan membuat mereka menyerah sepenuhnya. Agar tidak menarik perhatian, Huang Xiaolong menggunakan beberapa harta karun untuk mendesain ulang kereta kilin. Dia menutupi formasi Dao Agung Abadi di atasnya. Dengan menutupi baunya, ia sedikit mengubah penampilan mereka agar tampak seperti kilin biasa. Sekarang, kereta perangnya tampak seperti yang digunakan di bumi pada zaman dahulu. Selama perjalanan, dia tidak membuat siapapun khawatir, dan dia langsung menuju markas besar Blue Heaven Crit. Ketika dia masuk, Yi Beihang dan 2 kepala aula lainnya sedang duduk di aula utama. Mereka terjebak dalam dilema. Patriark, apakah kita benar-benar akan menerima ini begitu saja? Dia mengambil setengah dari harta karun dan asal-usul Dao kita. Ini tidak masuk akal. Setiap kali aku memikirkannya, yang kuinginkan hanyalah mencabik-cabik tanah suci Changqiong. He Yugui meraung marah. Dia merasa terhina setiap kali memikirkannya. Yi Beihang menghela nafas, apa yang bisa kita lakukan? Dia juga sama marahnya. Namun, mereka berempat tidak dapat menandingi Huang Xiaolong bahkan dengan bantuan asal-usul Dao. Hanya tersisa 3 orang, dan kekuatan asal-usul Dao berkurang setengahnya. Bagaimana mungkin mereka bisa menghadapi monster yang bernama Huang Xiaolong? Mungkin kita bisa bergandengan tangan dengan Glorious Crit. Huang Xiaolong pasti menyembunyikan sesuatu. Selain itu, Glorious Crit pasti akan tergoda oleh pedang abadi dan harta karun abadi miliknya. Wang Jin menyipitkan matanya dan berkata. Mata Yi Beihang berbinar. Menurutku, kita harus melakukan apa yang dikatakan saudara Wang Jin. Sejak dimulainya dunia suci Tuo Ilahi, tidak seorang pun mampu memiliki 12 takdir suci tingkat tinggi. Glorious Crit pasti akan tertarik untuk mengetahui rahasianya. He Yugui menambahkan. Kita bahkan bisa menyebarkan berita itu ke Crit lain. Kalau itu terjadi, dia akan mati dengan menyedihkan. Sorot mata He Yugui penuh dengan kebencian. Meskipun Huang Xiaolong telah memaksa mereka untuk bersumpah tidak akan membocorkan berita tentang apa yang terjadi hari itu, mereka cukup kuat untuk menahan serangan balik karena melanggar sumpah. Bagaimanapun, fondasi Dao yang rusak dapat dipulihkan dengan harta yang cukup. Bab 2838, Perjalanan ke Crit Ikan Naga. Bab 2838, Perjalanan ke Crit Ikan Naga.
Yi Beihang ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menggeram, baiklah. Mari kita bergandengan tangan dengan Glorious Creed. Aku akan segera mengunjungi mereka. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar di aula, kamu tidak akan kemanapun. Yi Beihang, Wang Jin, dan He Yugui tercengang saat mendengar interupsi itu. Namun, ekspresi mereka segera berubah saat mengenali sumber suara itu. Huang Xiaolong. Ketiganya melompat berdiri. Langit mulai bergetar saat susunan besar mereka terbuka lebar. Kereta perang kilin muncul di atas mereka. Huang Xiaolong berdiri di depan kereta dan menatap mereka dengan mata dingin. Long Jianfei dan Duan Feng berdiri di belakang Huang Xiaolong dalam diam. Wajah ketiga orang itu tidak berdarah ketika mereka melihat Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, apa yang kau lakukan di sini? Geram Yi Beihang. Huang Xiaolong mencibir, aku mengambil setengah dari berangkasmu dan asal-usul daumu. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Mendengar sindiran itu, mereka bertiga pun mendidih amarahnya. Sungguh penghinaan bagi mereka ketika Huang Xiaolong telah mengambil harta karun dan asal-usul dao mereka, dan mereka baru saja diingatkan lagi tentang hal itu melalui pria itu sendiri. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu tentang rencanamu? Bukankah kalian berencana untuk membunuhku? Huang Xiaolong menatap mereka dengan tajam. Mereka bertiga kehilangan kata-kata. Tiba-tiba, aku merasa aku mengambil terlalu sedikit. Meninggalkan kalian dengan setengahnya tampaknya agak terlalu murah hati, Huang Xiaolong berbicara dengan santai. Huang Xiaolong, apa maksudmu? Jangan dorong kami terlalu jauh. Kalau tidak, kami akan menyeretmu bersama kami bahkan jika kami harus mati di sini hari ini. Yi Beihang berteriak dengan marah. Aku bertindak terlalu jauh. Apa kalian tidak ingat apa yang kalian semua janjikan saat itu? Karena kalian berencana untuk bergabung dengan kelompok lain sebelum membocorkan rahasiaku, kalian tidak bisa menyalahkanku atas apa yang akan kulakukan. Huang Xiaolong mencibir. Sosoknya menghilang sesaat sebelum muncul di hadapan mereka. Mereka mundur beberapa langkah tanpa sadar. Bagaimanapun juga, Huang Xiaolong telah menyebabkan banyak trauma pada mereka saat itu. Kau, apa yang kau inginkan? He Yugui memecah keheningan. Aku akan menghajarmu, jawab Huang Xiaolong. Apa itu? Ketiganya tidak sempat bereaksi saat Huang Xiaolong mengayunkan tinjunya. Kekuatan nirwana membelah kekosongan saat merobek baju besi mereka dan mendarat di tubuh mereka. Seperti Yan San, mereka mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Long Jianfei dan Duan Feng merasakan jantung mereka berdebar ketakutan saat melihat bagaimana Huang Xiaolong menghadapi ketiganya. Terakhir kali Huang Xiaolong bertarung dengan Yi Beihang dan yang lainnya, mereka tidak ada di sana. Mereka menyaksikan kekuatan Huang Xiaolong untuk pertama kalinya. Dia bisa melemparkan 3 dao venerable terbang hanya dengan satu gerakan. Keduanya benar-benar tercengang dengan apa yang mereka lihat. Di sisi lain, kilin api dan es melihat mereka bertiga terbang menjauh, dan mereka memejamkan mata. Mereka bisa membayangkan nasib mereka setelah mendengar apa yang terjadi pada Yan San di Gua Abadi-Abadi. Adegan Yan San disiksa hingga menangis muncul dalam pikiran mereka. Seperti yang diharapkan, sehari kemudian, Yi Beihang, Wang Jin, dan He Yugui menangis terseduh-seduh. Sama seperti Yan San, mereka terdorong setengah mati oleh kekuatan nirwana. Pertarungan antara Huang Xiaolong dan Yi Beihang, Wang Jin dan He Yugui telah lama membuat Yi Xiaotang, BB King, dan anggota Blue Heaven Creed khawatir. Ketika mereka melihat wajah Yi Beihang dan yang lainnya yang berlinang air mata, mereka terdiam. Ayah, Yi Xiaotang bergumam berulang kali seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Long Jianfei dan Duan Feng tidak dapat mempercayai mata mereka. 2 hari kemudian, kereta perang kilin yang abadi melesat menembus angkasa. Ketika Huang Xiaolong pergi, Yi Beihang, Wang Jin, dan He Yugui membungkuk untuk mengantarnya pergi. Mereka baru berdiri setelah kereta perang itu menghilang di cakrawala. Pikiran untuk bergabung dengan Glorious Creed tidak lagi ada dalam benak mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap ke arah kereta perang Huang Xiaolong. Ketika mereka memikirkan bagaimana Huang Xiaolong telah mengambil sisa harta karun dan separuh lagi dari asal-usul dao yang tersisa, hati mereka terasa sakit. Mereka merasa ingin menangis lagi, tetapi tidak ada air mata yang tersisa. Aku sudah selesai. Teriak Yi Beihang. Dia merasakan gelombang kegelapan mengaburkan penglihatannya, dan perasaan tidak berdaya memenuhi hatinya. Huang Xiaolong tidak peduli dengan reaksi mereka, dia terus bermain dengan botol giok di tangannya sambil melanjutkan perjalanannya. Botol giok itu berisi 1/4 asal-usul dao dan setengah sisanya milik perbendaharaan. Huang Xiaolong tersenyum melihat botol giok di tangannya, sementara Long Jianfei dan Duan Feng menatapnya dengan aneh. Keduanya masih belum bisa melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia mengeluarkan 2 botol giok dan melemparkannya. Ini untukmu. Ada 10 pil dao langit biru dalam tiap botol, dan jelas saja pil-pil itu berasal dari perbendaharaan. Untuk kita, Yang Mulia, ini. Long Jianfei dan Duan Feng tercengang ketika melihat pil-pil itu tergeletak di dalam botol. Pil dao tingkat rendah seperti pil dao langit biru hanya dapat digunakan oleh wakil kepala aula dan di atasnya dalam kredo tingkat atas seperti kredo ikan naga. Selain itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka gunakan sesering mungkin. Long Jianfei telah melihat gurunya menyembunyikan pil dao miliknya tanpa menggunakannya. Sekarang, Huang Xiaolong memberi mereka 10 pil seolah-olah itu bukan apa-apa. Terima saja karena masih banyak yang tersisa. Huang Xiaolong tertawa. Dengan jumlah uang yang diambilnya dari brankas, memang masih banyak yang tersisa. Long Jianfei dan Duan Feng bertukar pandang dan menerima niat baiknya saat mereka berlutut. Huang Xiaolong mempersilakan mereka berdiri, dan bertanya, ceritakan padaku tentang kepercayaan ikan naga secara terperinci.
Aku juga ingin tahu tentang Gua Surgawi Ikan Naga. Meskipun mereka telah memberitahunya sedikit tentang wilayah itu, dia merasa bahwa informasi yang telah dipelajarinya sebelumnya terlalu samar. Mereka menceritakan semua yang mereka ketahui dengan sangat rinci, dan mereka tidak melupakan sedikit pun informasi. Menurut apa yang mereka katakan, Gua Surgawi Ikan Naga berisi lebih dari satu kredo. Gua itu 1000 kali lebih besar dari Gua Surgawi Iblis Suci, dan ada 12 kredo yang terletak di wilayah yang dikuasai oleh kredo Ikan Naga. Bab 2839, Paviliun Rahasia. Bab 2839, Paviliun Rahasia. Berbicara tentang kepercayaan Ikan Naga, Long Jianfei agak emosional dan bangga. Setiap murid dalam yang tergabung dalam Crit tingkat atas seperti Dragonfish Crit akan bangga dengan kekuatan mereka sendiri. Tentu saja, Long Jianfei bukan hanya murid inti. Dengan tingkat kultivasinya, dia adalah personel tingkat tinggi di Dragonfish Crit. Gurunya adalah wakil ketua Aula di faksi tersebut. Karena gurunya adalah wakil ketua Aula, dia mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh murid dalam biasa. Misalnya, hukum Dao Agung dan seni terlarang dalam perpustakaan Dragonfish Crit, tempat terlarang dalam Crit, dan wilayah berbahaya lainnya. Selain itu, dia juga mengetahui identitas Dao yang mulia dalam kepercayaan Ikan Naga. Dia mengetahui seberapa kuat mereka, dan seni Dao Agung yang mereka gunakan. Dia mengetahui tentang senjata mereka, dan kemampuan artefak tersebut. Long Jianfei mencantumkannya satu demi satu. Dragonfish Crit punya 36 aula dan hampir 100 ahli Dao Venerable Realm. Huang Xiaolong tersentak kaget setelah mendengar perkenalan Long Jianfei. Dia tahu mungkin ada banyak Dao Venerable dalam Crit, tetapi dia tidak menyangka jumlahnya akan mencapai 100. Long Jianfei mengangguk. Ya, Yang Mulia, ada 36 aula. Kepala aula dan wakil kepala aula dari masing-masing aula adalah ahli alam Dao Mulia. Leluhur tua dari Dragonfish Crit adalah Dao Mulia ke-9 tingkat puncak, dan ada banyak ahli yang ditempatkan di sekitar sini. Sebenarnya, Long Jianfei tidak tahu pasti jumlah Dao Venerables dalam Crit. Dia hanya bisa memberi Huang Xiaolong perkiraan jumlahnya. Mata Huang Xiaolong berbinar. Mungkinkah ini kekuatan Crit terkuat di dunia suci Tuo Ilahi? Jadi, Divination Crit milikmu juga memiliki sekitar 100 ahli Dao Venerable Realm. Huang Xiaolong bertanya pada Duan Feng. Duan Feng mengangguk dengan hormat, kelihatannya benar. Namun, aku tidak tahu berapa banyak Dao yang mulia sebenarnya. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia terlalu ceroboh. Ada sekitar 20 kredo seperti kredo Ikan Naga dan kredo Ramalan di dunia suci Tuo Ilahi. Ada banyak kredo tingkat menengah seperti kredo Langit Biru, dan orang hanya bisa membayangkan jumlah Dao yang mulia di dunia suci Tuo Ilahi. Mata Huang Xiaolong berbinar gembira. Tampaknya dia harus menerobos ke alam Dao yang mulia sesegera mungkin. Dia mungkin dapat menyapu bersih kepercayaan yang lebih lemah seperti kepercayaan Blue Heaven, tetapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang terkuat. Jika dia mengabaikan kemampuan bertarungnya, leluhur primal kebangkitan keempat hanya akan menjadi semut kecil di dunia suci Tuo Ilahi. Setelah Long Jianfei dan Duan Feng memberitahunya semua yang mereka ketahui, Long Jianfei ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda pergi ke Dragonfish Crit? Huang Xiaolong telah memberitahu mereka niatnya untuk pergi ke sana, tetapi dia lupa memberitahu mereka alasan di baliknya. Saya sedang mencari sesuatu, jawabnya. Armor Huang Long adalah artefak ciptaan, dan itu berarti identitasnya sebagai putra ciptaan akan terungkap. Dia tidak memberitahu mereka secara spesifik karena implikasinya akan terlalu berat bagi siapapun untuk menanggungnya. Long Jianfei dan Duan Feng saling pandang. Mereka berasumsi bahwa Huang Xiaolong ingin bergabung dengan Dragonfish Crit, tetapi tampaknya tidak demikian. Apapun itu, Dragonfish Crit hanya menerima satu kelompok murid setiap 10.000 tahun. Proses seleksi mereka sangat ketat. Jadi begitulah, kupikir kau ingin bergabung dengan Dragonfish Crit. Long Jianfei tersenyum. Huang Xiaolong terkekeh, tidak juga. Meskipun ia bisa memperoleh dukungan dari sumber daya Dragonfish Crit, ada banyak batasan. Ia muak dengan pertikaian di antara para pengikutnya. Selain itu, hanya pil Dao Agung dan harta karun tingkat asal Dao yang berguna bagi Huang Xiaolong sekarang. Bahkan jika dia bergabung dengan Dragonfish Crit dan muncul sebagai putra penciptaan, Dragonfish Crit tidak akan pernah mengizinkannya melahap Dragonfish Dao Origin. Mengenai pil Grand Dao, Huang Xiaolong punya banyak sekali. Jika dia butuh lebih banyak, dia bisa mendapatkannya tanpa bergabung dengan Dragonfish Crit. Menurut apa yang dikatakan Long Jianfei, ada beberapa rumah dagang besar yang menjual pil Dao Agung di dunia suci Tuo Ilahi. Selama dia memiliki cukup koin Dao, dia akan dapat membeli berapapun jumlahnya. Dia telah menjarah perbendaharaan Blue Heaven Crit dan dia memiliki lebih dari cukup koin Dao untuk saat ini. Apa kepercayaan terkuat di alam suci Tuo Ilahi? Huang Xiaolong bertanya tiba-tiba. Keduanya terkejut. Yang Mulia, kekuatan terkuat di dunia suci Tuo Ilahi bukanlah sebuah kepercayaan, gumam Long Jianfei. Huang Xiaolong tercengang. Apakah ada kekuatan lain yang lebih kuat dari Crit? Itu adalah kekuatan yang disebut Paviliun Clandestine. Jawab Duan Fei. Paviliun Rahasia. Huang Xiaolong tercengang. Penguasa Paviliun Clandestine ini menduduki peringkat terkuat di dunia suci Tuo Ilahi. Dia sangat kuat, dan tidak seorang pun dapat menebak kekuatan Paviliun Clandestine. Kekuatan mereka dapat ditemukan di sebagian besar wilayah, dan di berbagai dunia suci lainnya. Tidak seorang pun tahu berapa banyak cabang yang mereka miliki, dan jumlah Dao yang mulia dirahasiakan. Huang Xiaolong terkejut, Paviliun Clandestine memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya di berbagai dunia suci. Kekuatan Dragonfish Crit dan Divination Ancestor Crit hanya terbatas pada Divine Tuo Holy World.
Namun, kekuatan klandestin pavilion tampaknya meluas ke seluruh dunia. Ya, ada yang bilang kalau cabang-cabang itu bisa ditemukan di lebih dari 100 dunia suci. Ada rumor yang mengatakan kalau cabang-cabang itu bahkan membentang lebih jauh dari itu, tapi tidak ada yang bisa memastikan spekulasi itu. Duan Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Huang Xiaolong merenung. Pavilion klandestin tampaknya merupakan kekuatan yang sangat kuat. Apakah Master Pavilion mereka lahir saat dunia diciptakan? Tanya Huang Xiaolong. Long Jianfei dan Duan Feng menggelengkan kepala, tidak tahu. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah ahli terkuat yang lahir selama penciptaan dunia, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia bukan dari dunia Huanglong. Huang Xiaolong membelalakan matanya karena terkejut, bukan dari dunia Huanglong. Jika dia bukan dari dunia Huanglong, identitas Master Pavilion akan sangat mengerikan. Itu karena dia tidak akan terikat oleh hukum dunia Huanglong. Sebenarnya, Huang Xiaolong juga bukan anggota dunia Huanglong. Dia berasal dari dunia Pangu, dan dia tidak dibatasi oleh hukum dunia Huanglong. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki 12 Saint Fei tingkat tinggi dan dunia kecil di alam leluhur primal. Di dunia Huanglong, segala sesuatu yang tidak mungkin, menjadi mungkin bagi Huang Xiaolong. Ya, seseorang mengatakan bahwa Master Pavilion Clandestine mungkin berasal dari dunia Pangu. Meskipun ada rumor, tidak ada yang yakin akan apapun. Long Jianfei menggelengkan kepalanya. Bab 2840, Gua Surgawi Hujan Berkabut. Pavilion Clandestine konon mengetahui semua rahasia di dunia. Selama cukup banyak koin dao yang dibayarkan, seseorang bisa memperoleh apa saja. Seseorang bahkan berhasil membeli seutas Ki Genesis. Long Jianfei meratap. Apa, Ki Genesis? Seru Huang Xiaolong. Setelah datang ke dunia suci Tuo Ilahi, Huang Xiaolong telah berusaha menemukan sumber Ki Genesis. Bagaimanapun, itu bahkan lebih berharga daripada aura Grand Miss Ungu, dan dia telah meminta bantuan aliansi Changqiong untuk mencarinya. Meski begitu, tidak ada berita tentangnya. Belum lagi Ki asal-usulnya yang bahkan lebih berharga daripada Ki awal absolut, itu setara dengan energi asal yang dibentuk oleh dunia Huanglong. Seseorang benar-benar berhasil memperoleh seutas Ki Genesis dari Pavilion Clandestine. Long Jianfei menganggukkan kepalanya perlahan, ya, benar. Guruku pernah membicarakannya, dan dia berkata bahwa seorang ahli kuno di alam Dao Mulia ke-9 berhasil membeli untaian Ki. Guruku tidak mengungkapkan identitas orang yang mendapatkannya, tetapi dari apa yang kita ketahui, pria itu menghabiskan seluruh kekayaannya dan berton-ton koin Dao. Dari tebakan yang beredar, ahli itu menghabiskan lebih dari 1 miliar koin Dao. 1 miliar koin Dao, seru Huang Xiaolong kaget. Itu memang jumlah yang mengejutkan. Dia pikir dia anak kecil yang kaya setelah mendapatkan harta karun Blue Heaven Creed. Sekarang, dia sadar bahwa dia bukan apa-apa. Dulu, beberapa ahli dari Divination Creed membicarakannya. Bahkan jika beberapa kredo menggabungkan aset mereka, mereka tidak akan mampu mengumpulkan 1 miliar koin Dao. Duan Feng mengeluh. Itu bukan berlebihan. Bahkan jika Blue Heaven Creed dijual, nilainya tidak akan mendekati 1 miliar koin Dao. Ki Genesis mungkin langka, tapi sungguh gila bagi seorang Dao yang mulia ke-9 untuk menghabiskan begitu banyak uang demi mendapatkannya. Seru Long Jianfei. Dengan 1 miliar koin Dao Tuoshen, dia dapat membeli banyak pil Dao Agung. Jumlah pil Grand Dao yang bisa dibelinya akan jauh lebih baik daripada seutas Ki Genesis. Duan Feng mengangguk setuju. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong bertanya kepada mereka berdua tentang Pavilion Clandestine. Ia ingin mengetahui semua hal yang perlu diketahui tentangnya. Huang Xiaolong merasa sedikit gelisah ketika dia memikirkan Pavilion Clandestine. Dia akhirnya merasakan sedikit tekanan dari keberadaan raksasa yang merupakan Pavilion Clandestine. Saat mereka asyik mengobrol, kereta perang kilin yang abadi melesat membelah langit. Mereka meninggalkan wilayah itu setelah beberapa hari. Bahkan setelah pergi, Huang Xiaolong tidak berhenti untuk beristirahat. Sebaliknya, ia melanjutkan perjalanannya menuju Gua Surgawi Ikan Naga. Dengan ratusan daerah menghalangi mereka, tidak ada waktu untuk beristirahat. Bahkan jika kilin api dan es abadi telah mencapai setengah langkah alam Dao yang mulia, akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum mereka dapat tiba di Gua Surgawi Ikan Naga. Jika leluhur primal yang normal menaiki kapal terbang yang normal, akan memakan waktu ratusan tahun untuk sampai ke sana. Belum lagi fakta bahwa semuanya didasarkan pada asumsi bahwa mereka tidak akan menghadapi badai spasial. Jika mereka terjebak dalam badai spasial, mereka mungkin butuh waktu lebih dari 1 dekade sebelum sampai di tujuan. Selain badai spasial, ada banyak kapal bandit yang melayang di angkasa. Mereka bukan makhluk lemah jika bisa berkeliaran di angkasa, dan bertemu dengan mereka akan merepotkan. Huang Xiaolong menyibukkan diri dalam perjalanan dengan memasuki ruang dalam arah kilin imemorial dalam kereta perang dan dia cepat-cepat memurnikan asal-usul Dao yang telah diperolehnya dari Blue Heaven Creed. Butuh waktu beberapa tahun bagi mereka untuk tiba di Gua Surgawi Ikan Naga, dan itu lebih dari cukup waktu baginya untuk menyelesaikan proses penyempurnaan. Tidak lama setelah mereka pergi, mereka bertemu dengan kelompok bandit pertama mereka. Meskipun para bandit ini cukup kuat, kilin api dan es abadi, Duan Feng, dan Long Jianfei tidak memiliki masalah dalam menghadapi mereka. Huang Xiaolong tetap merasa nyaman di dalam formasi sambil terus berkultivasi dengan tenang. Dalam sekejap mata, 6 tahun berlalu. 6 tahun sudah cukup bagi Huang Xiaolong untuk menyempurnakan asal-usul Dao yang diterimanya. Pada saat yang sama, dia berhasil menerobos ke puncak akhir alam leluhur primal kebangkitan keempat. Dia memperkirakan waktu dan keluar dari barisan sebelum menanyakan kabar terkini tentang posisi mereka. Yang mulia, kita sekarang berada di Gua Surgawi Hujan Berkabut. Setelah melewati Gua Surgawi Hujan Berkabut, kita akan tiba di Gua Surgawi Ikan Naga. Keduanya menjawab dengan hormat.
Gua surgawi hujan berkabut, kata Huang Xiaolong dengan jelas. Gua surgawi hujan berkabut adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia suci Tuo Ilahi. Kekuatan mereka sebanding dengan gua surgawi ikan naga, dan ada lebih dari 10 kredo yang terletak di dalamnya. Yang terkuat dari semuanya adalah kredo hujan berkabut, dan patriark mereka adalah Yang Mulia Dao ke-9. Ukurannya setara dengan gua surgawi ikan naga. Selain itu, Yu Yue tergabung dalam Misty Rain Crit. 6 orang jenius dari dunia suci Tuo Ilahi adalah orang-orang jenius di antara para jenius. Mereka memiliki 10 takdir suci tingkat tinggi, dan mereka adalah satu-satunya orang di generasi muda yang memiliki bakat seperti itu. Gelar mereka adalah 1 naga, 2 harimau, dan 3 bulan. Naga merujuk pada Huang Shuai, putra penciptaan, dengan garis keturunan Huang Long. Kedua harimau itu adalah para leluhur muda dari Sekte Ramalan dan Sekte Suanyuan. Adapun 3 bulan, mereka adalah Yin Yue, Feng Yue, dan Yu Yue. Yu Yue adalah murid langsung dari leluhur hujan berkabut. 3 bulan adalah 3 wanita tercantik yang diakui oleh dunia suci Tuo Ilahi. Keindahan mereka diketahui di seluruh dunia suci, dan konon kemunculan mereka akan menyebabkan perang di antara para pelamarnya. Yang mulia, karena kita akan melewati paviliun hujan berkabut, haruskah kita mengunjungi panggung hujan berkabut? Konon, Nona Yu Yue sering memberikan ceramah di panggung hujan berkabut, tanya Long Jianfei sambil tersenyum. Huang Xiaolong menatap mereka berdua dan menghela nafas, mungkin lain kali. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Namun, Huang Xiaolong tidak punya waktu untuk bersantai. Dia harus pergi ke Dragonfish Crit untuk menemukan Huang Long Armor sebelum melakukan hal lainnya. Long Jianfei dan Duan Feng agak terkejut ketika Huang Xiaolong menolak ide mereka. Namun, karena dia sudah membuat keputusan, mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Apakah kalian berdua mendapatkan banyak hal selama perjalanan kita? Huang Xiaolong bertanya sambil tersenyum. Long Jianfei dan Duan Feng tersadar dari pikiran mereka dan mengangguk canggung. Mereka bertemu banyak bandit di jalan, dan dengan kekuatan mereka, merekalah yang merampok. Mereka menjarah banyak kelompok bandit di sepanjang jalan, dan mereka menjadi sedikit lebih kaya dari sebelumnya. Huang Xiaolong mengeluarkan pil dao langit biru dan melemparkannya ke mulutnya sebelum bertanya kepada mereka tentang petualangan mereka. Long Jianfei dan Duan Feng tercengang melihat Huang Xiaolong mengunyah pil dao langit biru seperti camilan. Bahkan Dao Zun tidak berani memakannya seperti popcorn. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.